Tahun ke-20 era Jian An dinasti Dayuan. Kaisar tidak mengindahkan nasihat Perdana Menteri Yulan. Maju sendirian ke perbatasan utara untuk menumpas Xiongnu. Akibatnya, 100.000 prajurit Dayuan tewas semua. Negara hancur, Dayuan berada di ambang kehancuran. Yang Mulia, perbatasan telah jatuh. 100.000 prajurit Dayuan tewas semua. Yang Mulia, Perdana Menteri MU, aku menyesal. Jika saja aku mendengarkan nasihatmu, tidak serakah akan kemenangan dan gegabah. Bagaimana mungkin 100.000 putra-putra terbaik Dayuan tewas di medan perang berdarah? Yang Mulia, umur hamba sudah tidak lama lagi, tidak sanggup lagi bertugas. Namun, murid kesayangan hamba ini, menguasai ilmu pengobatan, ramalan, dan astrologi, serta strategi perang, tidak ada yang tidak dikuasainya. Jika dia membantu Yang Mulia, dapat menjamin dinasti Dayuan 100 tahun kedamaian. Dayuan belum pernah memiliki wanita yang menjabat sebagai pejabat. Tuan, bersediakah Anda menyamar sebagai pria dan menjadi Perdana Menteri selama 10 tahun? Setelah putraku naik tahta, aku pasti akan mengangkatmu sebagai permaisuri, menikahimu dan menjadikanmu permaisuri, dihormati sebagai ibu negara. Yulan kembali, hanya demi kesejahteraan rakyat dan kedamaian dunia. Baik, Sampaikan titahku, angkat Yulan sebagai Perdana Menteri. Setelah aku tiada nanti, pangeran manapun yang Yulan bersedia nikahi, pangeran itu akan menjadi Kaisar Dayuan. 10 tahun ini, semua rencanamu, aku selalu patuhi. Barulah Dayuan bisa berkembang pesat. Negara makmur, rakyat sentosa. Tapi hanya kali ini saja, aku bertindak sendiri, dan berakhir dengan hilangnya wilayah. Yulan, Aku telah mengecewakanmu. Dan juga rakyat Dayuan. Yang Mulia, hamba pasti akan mencari cara untuk merebut kembali wilayah yang hilang dan membangun kembali negara. waktuku tidak banyak lagi. Dulu aku pernah berjanji. Akan menjadikanmu permaisuri. Kini 10 tahun hampir tiba. Pilihlah salah satu dari mereka berdua untuk dinikahi. Aku pernah berkata, Posisi permaisurimu sudah ditakdirkan. siapapun yang bisa menikahimu, siapa yang pantas. Menjadi Kaisar Dayuan ini, Tolong, Lan jangan takut. Bahkan jika mati, aku akan mati bersamamu. Yang Mulia, hamba memilih pangeran pertama, Lu Chenzhou. bagus, bagus. Aku akan segera mengeluarkan titah, menyerahkan takhta kepada pangeran pertama Lu Chenzhou. Setelah masa berkabung, segera nikahi Perdana Menteri MU sebagai permaisuri, dan menjadi ibu bagi seluruh negeri. Anak Chenzhou ini, wataknya keras kepala. Keras kepala dan dominan. Di masa depan, kamu harus lebih bersabar dengannya. Jika suatu hari kamu benar-benar merasa teraniaya, Aku memberimu hak untuk menggulingkan kaisar. Yang Mulia, jangan. Karena hamba telah memilih pangeran pertama, maka hamba akan mencintai satu orang seumur hidup. Namun, jika dia ternyata bukan orang yang baik, maka hamba akan memberinya 100 kesempatan. Jika dia menghabiskan 100 kesempatan itu, hamba akan meninggalkannya. Memilikimu seperti ini, Adalah keberuntungan bagi Dayuan. keberuntungan bagi Dayuan. Satu tahun setelah Kaisar baru naik tahta, Xiongnu kembali menyerang. Tidak ada yang maju untuk berperang di Dayuan. Yulan mengajukan diri, memimpin pasukan ke Mobei. Lan setelah kau kembali, aku akan menyambutmu 10 mil jauhnya bersama para pejabat. Saat itu, aku akan mengangkatmu sebagai permaisuri. Kita berdua akan menjadi suami istri seumur hidup. Hamba tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Prajurit Dayuan, ikuti aku, serang. Perdana Menteri Perkasa. Hidup Dayuan.
Chenzo, aku telah menjaga kekuasaan Dayuan untukmu. 10 tahun bersama, 3 tahun berperang. Kita akhirnya bisa menjadi suami istri seumur hidup. Pangeran Wali, di mana Yang Mulia? Yang Mulia. Yang Mulia tiba. Hamba Emulan menghadap Yang Mulia. Emulan, kau tahu kesalahanmu? Kau adalah Emulan? Beraninya kau. Yang Mulia menuntutmu. Kau berani bersikap sombong begitu? Hamba telah melayani negara sebagai Perdana Menteri selama belasan tahun, mencurahkan seluruh tenaga. Sekarang, hamba bahkan telah mengusir Xiongnu, melindungi rakyat Dayuan. Berani-beraninya Yang Mulia bertanya, apa salah hamba? Kau tidak tahu apa salahmu? Baik, hari ini aku akan memberitahumu. Ah, Ini, sosok ini, wajah ini. Perdana Menteri ternyata seorang wanita. Aduh, ini. Bagaimana bisa Dayuan kita membiarkan seorang wanita menjadi Perdana Menteri? Emulan, karena kau tidak tahu kesalahanmu, maka hari ini selir ini akan menghitung 3 kejahatanmu. Pertama, kau sebagai seorang wanita, berani menyamar sebagai pria untuk masuk ke istana dan menjadi pejabat. Ini adalah penipuan terhadap kaisar. Kedua, kau, seorang wanita biasa, malah menduduki posisi Perdana Menteri, menyebabkan istana menjadi kacau balau, penuh kekacauan. Ketiga, kau terlalu ambisius, demi kepentingan pribadi, tidak peduli dengan hidup mati para prajurit di garis depan, terus-menerus berperang. Kau, iblis wanita yang tidak pantas menduduki posisi ini, yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Menurut hukum, seluruh keluargamu harus dihukum mati. Konyol. Hamba diangkat sebagai Perdana Menteri oleh mendiang kaisar, mematuhi perintah untuk membantu Yang Mulia membangun era kemakmuran Dayuan. Bagaimana bisa dikatakan saya tidak pantas menduduki posisi ini? Kedua, Xiongnu itu seperti harimau. Jika kita mundur selangkah, mereka pasti akan maju 5 langkah. Dalam situasi seperti ini, jika Dayuan tidak mengusir mereka, rakyat akan terlantar, negara akan dalam bahaya. Ketiga, Cukup. Emulan, kau telah melakukan kejahatan besar, namun masih saja berdalih. Apakah kau masih menganggap aku sebagai kaisar? jadi, Yang Mulia sekarang ingin membunuh hamba? Membunuhmu? Bagaimana mungkin aku tega? Tapi Lan Er, sekarang di seluruh istana dan rakyat, mereka hanya mengenal Perdana Menteri Jubah Putih Emulan. Siapa lagi yang mengenal Kaisar Dayuan, Lu Chenzo ini? Ternyata, Yang Mulia takut kekuasaan hamba terlalu besar hingga mengancam Yang Mulia. Hari ini, aku tidak sengaja membuatmu malu. Hanya saja, jasamu terlalu besar, wibawamu terlalu tinggi. Aku perlu membuat seluruh dunia tahu. Dayuan adalah Dayuanku. Bukan Dayuan milikmu, Perdana Menteri Jubah Putih. Mendiang Kaisar. Anda benar. Dia memang keras kepala dan egois. Tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Baik, hamba mengakui kesalahan hamba. Karena kau sudah mengakui kesalahanmu, dan mengingat kerja kerasmu di masa lalu, kau terhindar dari hukuman mati. Namun, untuk posisi Perdana Menteri ini, aku sudah punya kandidat yang lebih baik, yaitu ayah selir Qin, Menteri Qin. Dan Jiao Jiao adalah wanita paling berbakat di ibu kota. Dia sangat memahami urusan diplomatik. Mulai sekarang, dengan ayah dan putrinya ini, yang akan membantu aku, Dayuan pasti akan makmur dan kuat. Emulan, cepat terima titah ini, dan serahkan segel Perdana Menteri. Itu adalah hadiah pribadi dari mendiang kaisar. Perdana Menteri MU tidak berlutut di hadapan Yang Mulia. Kau selir iblis. Apa hakmu menghina Perdana Menteri kami? Yang Mulia, lihatlah, budak kurang ajar yang diajari Emulan ini. Berani sekali menginjak-injak hamba. Mohon Yang Mulia berikan keadilan untuk hamba. Pengawal, budak kurang ajar ini berani memberontak. Di hadapan Emulan, aku perintahkan, pukuli dia sampai mati dengan tongkat.
Chen Zhou, jangan menembak. Semua makhluk hidup memiliki jiwa. Mereka sedang memberi makan anak-anaknya. Jangan membunuh sembarangan. Baik. Apapun yang Lan Er katakan, itulah yang akan terjadi. Aku tidak akan membunuh sembarangan lagi. Lu Chen Zhou, kau bilang tidak ingin membunuh. Namun kini kau mengabaikan nyawa manusia. Kau bilang akan mendengarkan semua perkataanku. Namun kini kau dipermainkan oleh wanita lain. 3 tahun ini, kau banyak berubah. Yang mulia, King Er berbicara sembarangan. Hamba akan menanggung semua kesalahannya. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawanya. Jika kau ingin menanggung hukumannya, maka berlututlah di luar gerbang kota ini. Sepanjang malam. Seorang Perdana Menteri jubah putih yang terhormat, berlutut semalaman di hadapan para prajurit, dan seluruh rakyat kota. Ini benar-benar akan menghancurkan harga dirinya. Hamba akan mematuhi perintah. Nona, King Er tidak akan membiarkan Nona menanggung penghinaan ini. King Er akan melayani Nona di kehidupan selanjutnya. King Er. King Er. Pelayan yang tidak tahu diri seperti ini, memang pantas mendapatkan akhir seperti itu. Sekarang giliranmu. Yang Mulia telah mengeluarkan titah agar kau berlutut semalaman. Apa kau ingin menentang titah itu? Hukuman berlutut itu, aku bisa membebaskanmu. Tapi segel Perdana Menteri itu, kau harus menyerahkannya hari ini. Mendiang Kaisar. Aku pernah berjanji akan memberi Lu Chen Zhou 100 kesempatan. Selama bertahun-tahun ini, dia berulang kali menghabiskan harapanku. Ditambah dengan hari ini, sudah yang ke-98 kalinya. Yang Mulia, Kau. hanya punya 2 kesempatan terakhir. Mulan, kau berani menghancurkan segel Perdana Menteri? Kau meremehkan wibawa kekaisaran. Kau meremehkan wibawa kekaisaran. Kau Kau meremehkan meremehkan wibawa wibawa kekaisaran. Hamba tidak sengaja. Mohon Yang Mulia mengampuni hamba. Mulai sekarang, tidak ada lagi Perdana Menteri jubah putih di dunia ini. Hamba. Pamit undur diri. Nona, apa kita benar-benar akan meninggalkan ibu kota? Kali ini Anda kembali dengan kemenangan. Bukankah katanya ingin kembali menjadi perempuan dan melangsungkan pernikahan dengan Yang Mulia? Bukankah kita seharusnya mulai mempersiapkan segala urusan untuk pernikahan agung itu? Pernikahan agung itu. Kini hanya tinggal angan-angan kosong. Kemas dulu barang-barang yang harus dibawa dan rapikan semuanya untuk berjaga-jaga. Nona, ini semua surat yang selama ini Yang Mulia tulis untuk Nona beserta karya kaligrafi dan lukisan yang beliau berikan. Apakah masih ingin Nona bawa? Barang-barang penuh kepalsuan ini sudah tidak berarti apa-apa lagi. Bakar saja, bakar sampai tak tersisa sedikit pun. Baik. Mulan memberi hormat kepada guru besar. Wahai Mulan, hamba tua ini baru mendengar Yang Mulia mencopot jabatan Perdana Menteri di depan umum. Tindakan itu memang terlalu keterlaluan. Namun, Kau adalah permaisuri masa depan yang telah ditunjuk langsung oleh mendiang kaisar, tidak mungkin selamanya menyamar sebagai laki-laki dan menjabat sebagai Perdana Menteri di istana. Kau selalu tahu diri dan mengerti keadaan. Niat Yang Mulia pasti bisa kau maklumi, bukan? Baik amarah maupun anugerah semuanya adalah kehendak Yang Mulia. Demi menjaga kestabilan tahta, apapun yang beliau lakukan padaku, aku bisa mengerti semua itu. Tapi, pelayan pribadiku, King Er, betapa tidak bersalahnya dia. Terlebih lagi, apakah guru besar tidak melihatnya? Di hati Yang Mulia, jelas sudah ada calon permaisuri kedua. Bodoh. Hanya seorang pelayan, mati ya mati saja. Mana lebih penting dari posisi permaisurimu?
Wanita dari keluarga Qin itu hanyalah selir yang mengandalkan kecantikannya. Yang mulia padanya hanya berpura-pura saja. Berpura-pura? Tatapan matanya saat melindungi Qin Jiao Jiao jelas menunjukkan perasaan yang tulus. Mengapa guru besar harus menipu diri sendiri? Ini, Ah, gadis MU. Dengarkan nasihatku. Menikah dengan yang mulia dengan lancar. Itulah hal penting untuk menstabilkan pemerintahan. Selama kau menduduki posisi permaisuri, siapa lagi di dunia ini yang bisa melampauimu? Pernikahan ini adalah amanat terakhir mendiang kaisar. Selama yang mulia sendiri tidak membatalkannya secara lisan. Demi Dayuan, aku tidak akan pernah membatalkan perjanjian ini secara sukarela. Bagus sekali. Urusan pernikahan, hamba sudah mempersiapkan semuanya sejak 3 tahun lalu. 3 hari lagi adalah hari baik yang telah dihitung oleh pengawas astronomi. Kau hanya perlu menunggu di gubuk ini untuk tandu pengantin merah yang mulia. baik. 3 hari ini, aku akan menunggu di kamarku, menunggunya datang menjemputku. Lan Er, lihatlah. Ini adalah gaun yang kuperintahkan kepada ratusan penjahit di biro pakaian, untuk dibuat khusus untukmu tanpa henti. Hanya ada satu di dunia ini, dan hanya permaisuri Dayuanku yang boleh memakainya. Ini adalah liontin naga dan Phoenix. Selama liontin Phoenix ini ada di tanganmu, posisi permaisuri Dayuan, selama-lamanya, akan selalu menjadi milikmu. Panggil seseorang. Siapkan kereta. Aku ingin pergi ke istana. Aku ingin bertanya langsung padanya, apa sebenarnya yang dia pikirkan. Wanita penggoda itu, rambutnya sudah memutih. Masih berani menggoda yang mulia. Ayo, kita tunggu dia di taman kerajaan. Tuan MU. Yang mulia tahu Anda datang ke istana, dan secara khusus memerintahkan hamba untuk menunggu di sini. Beliau ingin bertemu dengan Anda di taman belakang. Yang mulia ingin bertemu denganku di taman belakang? Pimpin jalannya. Kakanda Kaisar begitu kejam pada MU Lan. Jika MU Lan sudah tidak peduli padanya, apakah ada kesempatan baginya untuk memilih lagi? Perdana Menteri MU. Hamba menghormati Pangeran Wali. Sekarang MU Lan hanyalah rakyat biasa. Tidak pantas disebut Perdana Menteri MU lagi. Perbatasan utara sangat dingin. Kau pergi selama 3 tahun. Berjuang keras. Sekarang kau baru berusia 25 tahun, tapi rambutmu sudah memutih. Demi Dayuan, semuanya sepadan. Dayuan memilikimu, itu adalah keberuntungan Dayuan. Mengenai kejadian hari itu, setelah itu aku sudah menasihati Kakanda Kaisar. Tapi dia tetap keras kepala. Kau datang ke istana hari ini, untuk masalah pertunangan? Beberapa hal harus diselesaikan. MU Lan, pertunangan ini, jika kau tidak ingin menikah, atau kau memiliki orang lain di hatimu, kau bisa memberitahuku. Yang mulia, hati-hati dengan ucapanmu. Di dunia ini, mana ada begitu banyak keinginan atau tidak, aku keluar untuk membantu. Ini semua demi membalas budi mendiang kaisar. Selama yang mulia tidak membatalkan pernikahan, aku hanya akan bertindak sesuai wasiat. Hati-hati. MU Lan, kau terikat janji pernikahan dengan yang mulia, tapi diam-diam di taman kerajaan ini, kau berselingkuh dengan Pangeran Wali. Apa kau tidak tahu malu? Selir Qin, jangan bicara omong kosong dan merusak reputasi orang. Perdana Menteri MU hampir jatuh. Aku hanya membantunya. Jika ingin menjatuhkan seseorang, Selalu ada alasannya. yang mulia, tidak ada yang perlu dijelaskan. Yang bersih akan tetap bersih. Aku pergi. Kaisar tiba. Yang mulia, tolong aku. Kau gila. Lan Er,
Ah, Yang Mulia, tolong aku. Lan Er, kau bisa berenang. Jiao Jiao tidak bisa. Tunggu aku. Aku akan menyelamatkannya dulu. Kau bahkan tidak bertanya padaku apakah aku punya tenaga. Kau langsung berenang ke wanita lain. Emulan. Perdana Menteri MU, bangunlah. Ah, Jiao Jiao, bangunlah. Jangan menakuti aku. Jangan melihatnya lagi. Yang Mulia, hamba kira tidak akan bisa melihat Yang Mulia lagi. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Itu Perdana Menteri MU. Dia dan pangeran tadi bersikap mesra di sini. Hamba memergoki mereka. Hamba menasihatinya untuk menjaga martabatnya. Tapi dia bilang dia adalah calon permaisuri yang akan mengurus seluruh istana. Bahkan jika dia membunuh hamba, tidak ada yang berani ikut campur. Yang Mulia, ini semua salah Jojo. Tidak seharusnya merebut kasih sayang Yang Mulia dari Perdana Menteri MU. Dan tidak seharusnya melihat apa yang tidak seharusnya dilihat. Emulan, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah wanita yang tidak setia dan berhati kejam seperti ini. Jelaskan pada aku, apakah kau sudah lama diam-diam bersekongkol dengan adik kandung aku? Bersekongkol? Kakanda Kaisar, jangan dengarkan kata-kata sepihak dari wanita beracun ini. Ini bukan giliranmu untuk bicara. Emulan, aku ingin kau menjawab sendiri. Ya atau tidak? Yang Mulia, kita sudah saling mengenal selama 10 tahun. Bersama selama 10 tahun. Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Tapi sekarang, kau bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan padaku. Aku bertanya padamu. Jawab aku dengan jujur. Jika Yang Mulia berpikir begitu, maka biarlah begitu. Kau berani menentang aku? Jangan bercanda. Aku sedang menyamar sebagai pria. Jika ada yang melihat, mereka pasti akan bilang kau punya kecenderungan itu. Itu akan merusak reputasimu. Apa yang perlu ditakutkan? Cepat atau lambat, kau akan menjadi permaisuri aku. Siapa yang berani bergosip, aku akan memotong lidahnya. Yang Mulia, dada hamba sakit sekali. Apakah hamba akan mati karena tenggelam? Tolong hamba. Kau wanita beracun. Kau hampir membunuh Jiao Jiao. Tamparan ini, aku berikan untuknya. Aku bertanya padamu, apakah kau berselingkuh dengan Pangeran Wali? Kenapa kau tertawa? Sudah kubilang, jika Yang Mulia berpikir begitu, maka biarlah begitu. Kurang ajar. Kakanda Kaisar, cukup. Hamba dan Nona MU tidak bersalah. Langit dan bumi menjadi saksi. Tadi selir Qin yang memprovokasi lebih dulu, dan dia sendiri yang menarik Nona MU, lalu melompat ke dalam air bersama. Semua ini adalah fitnah dari selir Qin. Lu Yanxiu, kau seorang abdi berani mengajari aku? Apa kau ingin memberontak? Pengawal, Pangeran Wali tidak sopan di hadapan aku. Usir dia dari istana. Kurung dia setengah bulan. Kau tidak tahu malu. Emulan, kau benar-benar membuat aku sangat kecewa. Liontin Phoenix yang melambangkan posisi permaisuri itu, kau tidak pantas memilikinya. Serahkan segera. Aku akan memberikannya pada Jiao Jiao. Dan kau, kembali ke gubukmu. Tutup pintu dan renungkan perbuatanmu. Renungkan baik-baik. Baik, hamba akan kembali. Dan akan menyuruh orang mengantar Liontin Phoenix itu. Hamba undur diri. Jika Liontin Phoenix itu dikembalikan, Lu Chenzhou, hubungan kita akan benar-benar berakhir. Hachi, Yang Mulia, hamba kedinginan sekali. Apakah hamba akan sakit? Pengawal, panggil tabib. Siapkan kereta ke kamar tidur. Ini yang ke-99 kalinya. Lu Chenzhou, tinggal 1 kali lagi.
jika kau menghabiskan sisa perasaan terakhir ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Kaisar hari ini sungguh berwibawa. Ibunda Suri, mengapa Anda datang? Ah, Kaisar. Aku dengar hari ini di Taman Kerajaan, demi selirkin itu, kau tidak hanya menyerang Emulan, tapi juga ingin merebut Leontin Phoenix-nya. Itu sudah keterlaluan. Emulan memiliki watak yang kuat. Jika kau terus menghinanya seperti ini, dan dia benar-benar pergi, kau pasti akan menyesal seumur hidup. Ibunda Suri terlalu khawatir. Aku adalah Kaisar Dayuan, penguasa seluruh negeri ini. Seluruh Dayuan harus tunduk padaku. Emulan pun tidak terkecuali, jika aku tidak menjinakkannya sekarang. Setelah dia menjadi permaisuri, melahirkan putra mahkota, beberapa tahun lagi, apakah dia akan mengosongkan kekuasaanku? Meniru Wu Zhao yang mengendalikan pemerintahan? Semua yang kulakukan ini adalah demi kekuasaan Dayuan, agar tidak jatuh ke tangan seorang wanita. Kaisar, kau bodoh. Intrik dan perhitungan itu bisa digunakan pada orang lain. Tapi jika digunakan pada Emulan, itu sama saja menghancurkan diri sendiri. Dia adalah pilar Dayuan. Dengan adanya dia, barulah kekuasaan Dayuan bisa aman. Ibunda Suri, aku adalah Kaisar Dayuan. Selama ada aku, kekuasaan Dayuan akan kokoh seperti gunung. Sekuat apapun kemampuan Emulan, toh dia hanya seorang wanita, hanya perempuan biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mendikteku? Ah, lalu bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Benar-benar ingin memberikan posisi permaisuri pada selir iblis itu? Ibunda Suri tenang saja. Aku sudah punya rencana. Saat ini aku butuh keluarga Qin untuk menopang kekuasaanku. Tapi aku tetap akan menikahi Emulan sebagai permaisuri untuk menenangkan hati rakyat serta para prajurit. Di saat yang sama, aku akan membawa Qin Jiao Jiao ke dalam istana dan mengangkatnya menjadi selir mulia. Satu istri, satu selir. Agar mereka saling berseteru di dalam istana, saling mengontrol satu sama lain. Dengan begitu, para pejabat sipil dan militer di istana akan saling mengawasi. Barulah pemerintahan akan benar-benar stabil. Selama ini, Emulan sudah terlalu sering tampil di luar. Dia juga sudah cukup lelah. Setelah dia menyerahkan Leontin Phoenix dan menyerah, nanti, dia akan tinggal manis di dalam istana, mengurus suami dan mendidik anak, dikelilingi anak-anak. Ibunda Suri, tenang saja dan tunggu cucu Anda. Urusan pemerintahan yang rumit ini, dulu selalu ditangani oleh Emulan. Rencana pengendalian banjir di Jiangnan ini, bagaimana seharusnya aku menindaklanjutinya? Sampaikan perintah lisanku. Baik. Besok pagi di sidang istana, perintahkan Emulan untuk segera hadir. Untuk menangani urusan negara yang sulit ini untukku. Jangan sampai ada kesalahan. Banjir di Jiangnan ini, dan laporan tentang pertahanan perbatasan. Kudengar Yang Mulia melihatnya semalaman kemarin, dan tidak menemukan jalan keluar. Sepertinya kekuasaan Dayuan ini, pada akhirnya masih harus bergantung pada Perdana Menteri MU untuk memutuskan. Benar. Yang Mulia hari ini memanggil Perdana Menteri MU kembali ke istana, kemungkinan besar akan mengalah. HMPH. Omong kosong. Sekarang hamba ini adalah Perdana Menteri Dayuan. Emulan hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin Yang Mulia bergantung padanya? Sejujurnya kukatakan pada kalian, Yang Mulia memanggilnya hari ini adalah untuk sepenuhnya mengambil kembali Leontin Phoenix-nya. Hamba Qin Haiming, ada laporan yang ingin disampaikan. Hamba ingin memakzulkan mantan Perdana Menteri Emulan. Sebagai seorang wanita, dia menyamar sebagai pria dan menyusup ke istana, menipu Yang Mulia, merebut posisi Perdana Menteri, membawa bencana bagi negara dan rakyat. Dia benar-benar iblis yang turun ke bumi. Orang dengan niat jahat seperti ini tidak pantas berada di istana Dayuan kita, apalagi menjadi permaisuri Dayuan kita. Hamba memohon Yang Mulia untuk membatalkan pertunangan Emulan, menurunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Omong kosong. Qin Haiming, kau memfitnah. Perdana Menteri MU telah mengabdikan diri sepenuhnya demi Dayuan. Seorang wanita yang belum genap 25 tahun. Rambut hitamnya memutih karena kerja keras. Jasa sebesar ini, masih saja kau fitnah seperti ini. Tak tahu malu. Apa yang kalian tahu? Dia itu memboroskan pasukan dan senjata, menguras kekuatan negara. Benar, Yang Mulia. Hamba dengar, Xiongnu sebenarnya sudah berniat berdamai dengan Dayuan dan berdagang. Tapi Emulan selama beberapa tahun ini terus-menerus memaksakan perang di luar. Itulah yang membuat Xiongnu dan Dayuan kita menjadi musuh bebuyutan. Qin Jiao Jiao, jangan kalian mengada-ada di sini. Sudah kubilang, Xiongnu berkali-kali membantai desa-desa perbatasan kita, menjarah rakyat Dayuan. Jika aku tidak berperang, rakyat perbatasan akan menderita,
dan wilayah Dayuan akan jatuh ke tangan musuh. Kau masih merasa benar? Kau mengambil semua uang itu untuk membayar gaji para jenderal itu, sehingga Yang Mulia sekarang bahkan tidak punya uang untuk merenovasi beberapa istana musim panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Membangun istana. Yang Mulia, apakah di hati Anda, nyawa para prajurit di perbatasan dan keselamatan rakyat jelata tidak lebih penting daripada membangun beberapa istana untuk kesenangan Anda? Kau juga berpikir begitu? Kurang ajar. Bagaimana aku berpikir? Bukan urusanmu untuk mempertanyakannya. Mulan, jangan lupa, kau bukan lagi Perdana Menteri sekarang. Kau bisa berdiri di sini hari ini hanya karena aku berbaik hati memanggilmu untuk berdiskusi. Dengar, kau bisa masuk ke istana. Itu adalah anugerah dari Yang Mulia. Dan lagi, Yang Mulia sudah mengatakan agar kau menyerahkan Liontin Phoenix yang melambangkan posisi permaisuri itu dengan patuh. Yang Mulia, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah Anda benar-benar ingin aku menyerahkan Liontin Phoenix? Kau pikir, hak apa lagi yang kau miliki untuk menyimpannya? Liontin Phoenix, jubah Phoenix, dan juga posisi permaisuri Dayuan ini, selama aku tidak memberikannya padamu, kau tidak berhak memilikinya. Mencopot kekuasaan Perdana Menteriku, menghinaku, itu yang pertama. Tidak membedakan benar atau salah, meninggalkanku di danau, itu yang kedua. Hari ini, di hadapan seluruh pejabat istana, kau mengambil Liontin Phoenix dariku. Ini yang ketiga kalinya. Lu Chenzhou, kesempatanmu sudah habis. Dia akhirnya menyerah juga. Selama dia patuh di kemudian hari, setelah aku melunakkan wataknya, posisi permaisuri Dayuan ini, aku tetap akan memberikannya padanya. Mulan, aku sangat senang kau bisa mengerti hari ini. Aku sangat senang. Laporan kemarin tentang banjir di Jiangnan dan penempatan pasukan perbatasan membuat kepalaku pusing. Naiklah, bantu aku melihatnya. Bagaimana seharusnya masalah-masalah ini diselesaikan? Yang Mulia terlalu merendahkan hamba. Mulan sekarang hanyalah rakyat biasa. Masalah negara ini, hamba benar-benar tidak berhak berdiri di istana dan ikut campur. Aturan ini aku yang buat. Hari ini aku memberimu kesempatan ini. Aku mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Naiklah. Karena Yang Mulia telah memerintahkan, hamba tentu saja bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Hanya saja, hamba berharap Yang Mulia bisa memenuhi satu permintaan kecil hamba. Katakan, selama itu bukan untuk memberimu kekuasaan lagi, syarat apapun akan aku penuhi. Tenang saja, ini hanya permintaan kecil. Tidak perlu Yang Mulia membayar harga apapun. Selama kau tidak memiliki kekuasaan nyata di tanganmu, patuhilah aku sebagai selir yang penurut. Sesekali bantu aku mengurus urusan negara yang sulit ini. Sifat kekanak-kanakanmu ini, aku bisa toleransi. Aku izinkan, kemarilah. Putriku sayang, jangan terburu-buru. Apapun yang dia lakukan. Selama dia menyerahkan Liontin Phoenix hari ini, Dia tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Yang Mulia, masalah sudah teratasi. Ini adalah petisi dari hamba. Mohon Yang Mulia memeriksanya. Hamba undur diri. Mulan, akhirnya kau berhasil kusir. Akulah pemenangnya. Selamat, Yang Mulia, telah membersihkan istana. Mulai sekarang, Dayuan pasti akan makmur dan damai. Berjaya selamanya. hanya Jiao-Jiao yang tahu cara bicara. Kemarilah, berikan 1000 tael emas sebagai hadiah. Naikkan pangkatnya menjadi selir mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mendiang Kaisar, aku pernah bilang akan memberinya 100 kesempatan. Hari ini adalah yang terakhir. Mulai sekarang, aku, Mulan, dengan keluarga Kekaisaran Dayuan, dengan Lu Chenzhou, telah memutuskan semua ikatan. Memang benar, dia adalah Lan Er. Bakatnya memang tiada duanya di seluruh negeri. Lan Er, aku tahu kau marah. Jangan khawatir, aku akan segera mempersiapkan pernikahan kita. Aku akan mengumpulkan semua bangsawan di dunia ini, memberimu pernikahan termegah sejak berdirinya Dayuan. Saat itu, kau pasti akan terharu dan memaafkanku. Lan Er, buka matamu dan lihatlah. Setiap rumput dan pohon di kediaman ini dibangun sesuai dengan seleramu. Kau suka melihat air, maka aku memerintahkan orang untuk menggali kolam ikan koi air hidup ini. Kau suka ketenangan, maka tata letak kamar tidur ini sepenuhnya meniru bentuk dapur herbal naga tidur ini.
Ayo, kita pergi ke halaman untuk menanam pohon ke siang itu. Saat hari pernikahan kita akan minum anggur hebao bersama di bawah pohon. Apa kau sudah lama diam-diam berselingkuh dengan adik kandungku? Ah? Nona, apa kita benar-benar tidak akan kembali? Tidak kembali. Dunia ini luas, Emulan pasti punya tempat untuk pergi. Ayo pergi. Yang Mulia benar-benar baik padaku. Dia bahkan menyiapkan hadiah pertunangan yang begitu mewah di belakangku. Apakah semua ini untuk pernikahanku? Untukmu? Kau ini siapa? Kau bahkan tidak pantas menggunakan upacara sebesar ini. Yang Mulia, kau bilang apa? Ini semua untuk Lan Er. Hanya dia yang pantas menerima pawai pernikahan semegah ini. Posisi permaisuri utama Dayuan. Semua yang telah aku lakukan padanya sebelumnya, merebut kekuasaan militernya, mengambil liontin Phoenix-nya. Itu semua adalah ujian dari aku untuknya. Itu untuk melunakkan kesombongannya. Sekarang, dia telah lulus ujian. Dia telah patuh dan penurut. Dia telah berkorban begitu banyak untuk aku, tentu saja dia pantas mendapatkan pernikahan termegah. Waktu yang baik telah tiba. Berangkat. Tak disangka. Perdana Menteri Jubah Putih kita, ternyata adalah seorang wanita. Demi Dayuan, dia menyamar sebagai pria dan berperang di medan laga. Semangat dan keberanian seperti ini tak tertandingi. Qin Jiao Jiao itu, selain memiliki kecantikan rubah betina yang memikat, tidak ada apa-apanya. Jika wanita pembawa bencana seperti itu benar-benar menjadi permaisuri, kita semua cepat atau lambat akan binasa. Yang Mulia, Dengarkan apa yang dikatakan rakyat jelata yang kurang ajar ini. Emulan hanyalah seorang gadis yatim piatu tanpa orang tua. Meskipun dia memiliki sedikit jasa, dia tidak pantas membuat Yang Mulia, seorang kaisar yang agung, secara pribadi keluar kota untuk menjemputnya. Diam. Selama bertahun-tahun ini, demi menstabilkan pemerintahan, membuatnya menderita begitu banyak. Aku berutang terlalu banyak padanya. Hari ini, aku datang untuk menebus kesalahanku padanya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Emulan adalah satu-satunya istri yang aku akui. Aku telah menunggu selama 10 tahun penuh. Akhirnya hari ini tiba. Hari ini, aku pasti akan membawamu kembali ke istana dengan megah. Kakanda Kaisar, ada yang tidak beres. Lihatlah hutan di depan. Mengapa ada asap tebal mengepul? Tidak bagus. Cepat, maju dengan kecepatan penuh. Lan, di mana kau? Cari dia, gali sedalam 3 kaki pun, dia harus ditemukan. Benar, surat itu. Surat yang dia serahkan padaku kemarin. Hamba Emulan dengan hormat memohon untuk membatalkan pertunangan dan kembali ke kampung halaman untuk pensiun. Mulai sekarang, gunung tinggi dan sungai panjang, jalan dunia jauh, tidak akan bertemu lagi seumur hidup. Apa? Yang Mulia, jangan khawatir. Kakak sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia tega pergi? Benar. Emulan mencintaiku sejak kecil. Kerajaan Dayuan ini, setengah dari usahanya ada di dalamnya. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku? Meninggalkan semua yang ada di ibu kota ini? Orang yang berdiri di depanmu ini adalah Kaisar saat ini. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau tahu keberadaan Perdana Menteri MU? Maaf, Yang Mulia. Hamba tidak tahu keberadaan Perdana Menteri MU. Hamba hanya mendengar pada hari Perdana Menteri MU pergi, dia sepertinya mengatakan, Perdana Menteri MU bilang ibu kota ini terlalu dingin, membuatnya sesak napas. Dia ingin pensiun dan kembali ke kampung halaman, untuk berkelana kemana-mana, melihat keindahan alam ini. Berkelana? Dia baru berusia 25 tahun, sedang di puncak kejayaan. Apa maksudnya pensiun? Dia jelas-jelas membenci aku, dan merajuk pada aku. Ampuni hamba, Yang Mulia. Hamba baru dibeli untuk mengurus harta Perdana Menteri MU. Hamba memang tidak tahu apa-apa. Saat hamba pertama kali melihat Perdana Menteri MU, rambutnya sudah memutih, hamba kira dia adalah seorang wanita parubaya.
Itulah mengapa hamba mengatakan dia ingin pensiun. Lalu, apakah dia meninggalkan sesuatu? Perdana Menteri MU meninggalkan banyak barang. Semuanya disimpan di gudang. Apa? Dia meninggalkan barang? Cepat bawa aku ke sana. Dia tidak merajuk. Dia benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. Dia meninggalkan semua yang berhubungan dengan aku di rumah ini, yang seperti kuburan. Yang Mulia, jika dia berani membuang hadiah kekaisaran dengan sembarangan, itu menunjukkan bahwa di hatinya sudah tidak ada lagi rasa hormat sebagai bawahan. Apalagi Yang Mulia, biarkan hamba saja yang... Pergi. Yang Mulia, Anda, apa yang kau katakan? Dia pergi tanpa meninggalkan jejak karena dia telah mengembalikan nyawanya kepada Dayuan dan mengembalikan perasaannya kepadamu. Sekarang dia telah menyerahkan kekuasaannya dan telah pergi jauh. Kakanda Kaisar akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak, bukan begitu. Aku tidak ingin dia pergi. Hamba mendengar dari pelayan yang dulu melayani. Tuan MU dulu sangat menyayangi jepit rambut emas ini. Dia selalu memakainya setiap saat. Tapi sebelum pergi kali ini, dia hanya melihatnya lama sekali. Namun akhirnya tidak membawanya. Mungkin hatinya sudah hancur lebur. Dia dulu sangat menyukai jepit rambut emas ini. Sekarang semua yang kuberikan padanya. Dia tidak menginginkannya lagi. Bahkan aku. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Jika selama ini Yang Mulia sedikit mengurangi kecurigaan, dia tidak akan pergi dengan hati sesakit itu. Kepergiannya sepenuhnya disebabkan oleh kecurigaan Yang Mulia. Aku hanya ingin menjinakkannya. Ingin dia seperti wanita biasa, bergantung padaku saja. Kakanda menginginkan burung dalam sangkar. Padahal ia adalah Phoenix di angkasa. Kakanda ingin mengurungnya dengan belenggu kekuasaan. Tentu ia akan mematahkan sayapnya dan pergi. Kakanda Kaisar. Cara Kakanda mencintai seseorang itu salah. Aku salah, benar-benar salah. Mulan, kau sudah pergi masih juga ingin mengikat hati Yang Mulia. Karena kau begitu baik hati tidak menginginkan apapun. Maka aku akan memberimu hadiah besar agar kau tak bisa kembali selamanya. Yang Mulia, tindakan Mulan ini terlalu lancang. Mulan hanyalah rakyat biasa yang telah dicopot jabatannya sebelum pergi. Ia sengaja meninggalkan barang-barang ini barang-barang lama untuk mempermalukan Yang Mulia. Ini jelas tindakan makar. Ditambah kau yang mengigau sembarangan mengadu domba sungguh layak mati. Penjaga, bawa budak yang merusak pemberian kerajaan ini seret ke bawah dan penggal kepalanya. Ampuni hamba, Yang Mulia. Hamba tua ini tidak bersalah. Hamba hanya pembawa pesan. Tidak berani menyembunyikan apapun. Mohon belas kasihan Yang Mulia. Hentikan. Adinda, kau juga ingin mencampuri keputusan aku? Aku menghukum seorang budak. Kau juga mau ikut campur? Apakah kau sengaja ingin melawan aku dalam segala hal? Kakanda Kaisar, saat Mulan masih di sini, yang paling dia benci adalah pembunuhan massal tanpa pandang bulu. Dia pernah berkata, jika seorang penguasa kehilangan hati rakyatnya, maka dia akan kehilangan dasar kerajaannya. Jika hari ini Anda membunuh seorang pelayan hanya karena sebuah jepit rambut emas, dan ini sampai ke telinganya, menurut Anda apa yang akan dia pikirkan? Dia pergi karena marah, mungkin belum terlalu jauh. Jika Anda ingin dia berubah pikiran, Anda tidak seharusnya menambah pembunuhan saat ini. Jika tidak, begitu dia pergi, dia tidak akan pernah kembali seumur hidupnya. Benar. Dia pasti belum pergi jauh. Dia pasti ingin menakut-nakuti aku. Ingin aku menjemputnya pulang. Sampaikan titah aku, segera tutup seluruh kota. Dengan segala cara, tangkap Mulan untuk aku. Dia adalah wanita aku. Dia tidak boleh pergi kemanapun. Kakanda Kaisar, kepergian Mulan kali ini, jelas karena dia sudah sangat kecewa dengan istana. Jika Anda memaksakan penutupan kota dan penangkapan, itu hanya akan mendorongnya ke pihak yang berlawanan. Anda tidak boleh bertindak gegabah. Kata-kata Pangeran Jing ini sungguh menarik. Anda begitu terburu-buru membela Mulan, bahkan tidak segan-segan menentang Yang Mulia. Mungkinkah ada motif tersembunyi? Nona Qin, harap berhati-hati dalam berbicara. Hamba terkadang juga tidak mengerti. Anda begitu terburu-buru membela Mulan. Apakah Pangeran Jing berpikir untuk hidup bahagia bersamanya? Menjadi pasangan abadi? Diam. Lu Yanxiu, singkirkan pikiran kotormu itu. Mulan adalah wanitaku, calon permaisuri. Jika kau berani mengincar wanitaku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak peduli lagi dengan hubungan persaudaraan kita. Pada akhirnya, kau tetap akan membunuh sendiri perasaan terakhirnya. Hamba hanya memikirkan Dayuan. Jika Yang Mulia tidak mau mendengar, hamba permisi. Yang Mulia, tenangkan diri. Jangan sampai melukai tubuh naga Anda. Mulan terlalu pandai menyembunyikan niatnya. Pangeran pasti juga tertipu olehnya. Rakyat hanya tahu Mulan adalah Perdana Menteri. Tahu dia terkenal, tapi tidak tahu bahwa dunia ini adalah milik Yang Mulia. Jika dia benar-benar menjadi permaisuri dan melahirkan putra mahkota dengan segala tipu dayanya, apakah masih ada tempat untuk Yang Mulia di istana ini? Kekuasaannya memang berlebihan selama ini. Dia tidak pernah benar-benar menghormati Yang Mulia. Jika dia benar-benar ingin menikah,
Mengapa dia melarikan diri dari pernikahan? Dia ingin Yang Mulia memohon padanya untuk kembali. Jika Anda menyerah dan meminta maaf, dia akan menjadi ibu negara yang memegang kendali penuh atas Dayuan. Kau benar. Dia terlalu sombong. Meskipun aku membawanya kembali, dia tidak pantas menduduki posisi permaisuri ini. Paling-paling, aku akan memberinya posisi selir mulia. Setelah menjinakkannya. Yang Mulia bijaksana. Saat ini, pernikahan adalah yang terpenting. Semua rakyat di ibu kota sedang menunggu. Jika pernikahan dibatalkan begitu saja, itu akan merusak reputasi keluarga kekaisaran. Bagaimana Yang Mulia bisa menguasai 4 penjuru dunia dan mempertahankan tahta? Yulan, kau telah merencanakan bertahun-tahun dengan niat jahat. Posisi yang kau jaga bertahun-tahun ini, pada akhirnya semua sia-sia. Mulai sekarang, akulah wanita paling mulia di Dayuan. Masalah ini, lupakan saja. Kembali ke istana. Yulan, semua orang harus tunduk pada aku. Kau tidak bisa lari. Suatu hari nanti, kau akan berlutut di kaki aku, memohon pengampunan aku. Kalian semua mundur. Aku tidak mabuk. Pergi, pergi, pergi. Aku tidak mabuk. Aku sangat bahagia hari ini. Lan-er, aku akhirnya menikahimu. Mabuk pun, dia masih memikirkan Yulan. Yulan sialan itu. Yang Mulia bahkan memikirkanmu saat mabuk. Lan-er, aku sudah jatuh cinta padamu sejak kecil. Seluruh negeri ini, semua orang memujimu karena kecerdasan dan strategimu. Meskipun aku juga bangga, tapi aku juga takut. Selama 13 tahun kau di luar sana, namamu semakin harum, begitu besar hingga aku hampir tak bisa lagi menggenggammu. Yang Mulia. Semua yang aku lakukan ini, merebut kekuasaanmu, menekan bawahanmu, bahkan mengabaikanmu. Semua itu hanya untuk mengembalikanmu menjadi Lan-er, yang membutuhkan perlindungan aku. Hanya dengan begitu, kau bisa dengan tenang menjadi permaisuri aku, menjadi istri aku. Sekarang sudah baik. Kita akhirnya menikah. Jangan khawatir. Aku hanya memanfaatkan keluarga Qin untuk menyeimbangkan pemerintahan dan mengukuhkan kekuasaan kekaisaran. Setelah beberapa waktu, aku akan mencari alasan untuk membersihkan keluarga Qin dan mencopot selir Qin si dungu itu. Mengembalikanmu ke posisi permaisuri, kita akan tetap menjadi suami istri seumur hidup. Ternyata di matamu, hamba hanyalah si dungu yang bisa dibuang kapan saja. Yang Mulia, hamba belum siap. Hamba merasa takut. Biarkan hamba menenangkan diri sebentar. Masih malu-malu, Lan-er? Dulu kau tidak setakut ini. Lan-er tidak perlu malu. Hari ini adalah hari bahagia kita. Kenapa kau? Yang Mulia, malam ini adalah hari bahagia kita. Jika hamba tidak di sini, siapa lagi? Pergi. Yulan, meskipun kau pergi, dia tetap menghinaku demi kau. Jika aku tidak membunuhmu, aku, Qin Jiao, bersumpah tidak akan menjadi manusia. Di hari bahagia ini, kemana Kaisar akan pergi? Sudahlah, aku akan masuk melihat Lan-er. Ibunda Suri tiba. Lan-er, kau tahu temperamen Kaisar. Beberapa tahun ini dia terbutakan oleh hal-hal di luar sana. Tindakannya memang keterlaluan. Kau pasti merasa tertekan. Kau adalah permaisuri pilihan mendiang Kaisar sendiri. Kau adalah bintang keberuntungan Dayuan. Di hatiku, hanya kau yang pantas menyandang gelar ini. Adapun gadis bermarga Qin itu, aku tidak akan pernah membiarkannya. Ternyata kalian semua memanfaatkan keluarga Qinku. Jangan khawatir, aku sudah mengatur pengawal rahasia. Setelah istana stabil, aku tidak akan membiarkannya merusak pemerintahan lagi dan merusak hubunganmu dengan Kaisar. Kenapa kau? Ibunda Suri, mohon ampun, hamba juga tidak bermaksud begitu. Itu Yulan, dia melarikan diri dari pernikahan. Diam, jangan banyak alasan. Istana Kuning ini adalah tempat tinggal permaisuri Dayuan. Kau ini siapa? Berani-beraninya naik ke ranjang naga ini. Tapi Yang Mulia sudah memiliki hubungan suami istri dengan hamba. Hamba sekarang adalah wanita yang mulia. Tanpa titah dari aku, tanpa upacara penobatan, kau paling-paling hanya selir biasa. Kalian berdua, usir wanita tak tahu malu ini keluar dari sini. Kunci kamar tidur ini. Tanpa izin dari aku, tidak ada yang boleh melangkah masuk. Yulan, dengan kepergianmu ini, langit Dayuan sepertinya akan berubah. Lan-er.
Aku sudah memberimu kesempatan. Aku mengangkatmu sebagai permaisuri. Kenapa kau masih pergi? Kaisar, lihatlah dirimu sekarang. Seperti apa? Ibunda Suri. Apakah Ibunda juga akan menyalahkan aku? Lan'er adalah bintang keberuntungan yang diturunkan dari langit. Seorang negarawan yang tiada duanya. Ketika mendiang kaisar masih hidup, beliau pernah berkata, dia adalah orang yang bisa melindungi dayuan kita. Wanita luar biasa yang telah membangun fondasi kekaisaran selama berabad-abad ini. Kini kau usir begitu saja. Yang mulia, kau sungguh bodoh. Aku adalah Kaisar Dayuan. Di bawah langit ini, tidak ada tanah yang bukan milikku. Kemana dia bisa bersembunyi? Aku memang mengambil Liontin Phoenix dan jabatan Perdana Menterinya. Tapi itu juga demi agar kekuasaan Dayuan tidak hanya dipegang oleh klan MU. Kau pikir dia peduli pada kekuasaan? Kau melukai hatinya. Begitu dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Katakan padaku, tanpa dia, siapa yang akan menjaga perbatasan Dayuan? Siapa yang akan membereskan kekacauan di istana? Cukup. Aku tidak percaya, tanpa seorang wanita, aku tidak bisa lagi menjadi kaisar. Aku ingin menjadi penguasa bijaksana yang dikenang sejarah. Bukan boneka di bawah bayang-bayang seorang wanita. Kau jelas mencintainya. Mengapa harus berakhir seperti ini? Dia adalah teman masa kecilku. Tentu saja aku menyukainya. Tapi dia terlalu kuat, saking kuatnya sampai membuatku takut. Aku sudah mengirim 3.000 pasukan pengawal kekaisaran untuk menjemputnya. Selama dia mau mengakui kesalahannya, aku masih bisa memberinya posisi permaisuri. 3.000 pasukan pengawal kekaisaran. Apakah kamu pergi menjemputnya atau menangkapnya? Karena kamu takut kekuasaannya terlalu besar hingga mengancammu, namun juga tidak rela melepaskan bakatnya. Aku punya satu cara. Ibunda Suri, silakan bicara. Karena kamu sudah menikahi Qin Jiao, maka biarkan saja kesalahan itu terjadi. Angkat dia ke istana untuk mengurus urusan internal. Sedangkan untuk Lan'er, kembalikan semua jabatannya. Biarkan dia terus menjadi Perdana Menteri. Namun, untuk mencegah kemungkinan kerabatnya memegang kekuasaan, kamu bisa menjodohkannya dengan Yan Xiu. Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkannya. MU Lan adalah milikku. Meskipun aku tidak menginginkannya sebagai permaisuri, dia hanya bisa menjadi wanitaku. Jika dia berani menikah dengan orang lain, aku akan membunuhnya. Orang yang paling ingin aku nikahi dan paling aku cintai dalam hidup ini hanyalah Lan'er. Selain dia, aku tidak menginginkan siapapun. Lalu, Qin Jiao, bagaimana rencanamu dengannya? Aku dulu menahannya, hanya ingin menggunakannya untuk menyeimbangkan Lan'er. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Gelar permaisuri yang kosong itu bisa aku berikan padanya. Tapi seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melahirkan anakku. MU Lan lagi. Mengapa kamu tidak mati saja? Begitu kau mati, Yang Mulia baru akan melihat kebaikanku. Qin Jiao sangat licik. Jika dibiarkan, keluarga Qin akan menjadi bencana. Lebih baik usir dia secepatnya. Atau bunuh saja. Tentang Qin Jiao yang dulu menindas Lan'er, aku mengingat semuanya. Aku akan membuatnya melihat bagaimana keluarga Qin hancur. Aku akan membuatnya menderita di istana. Lapor, Yang Mulia. Perdana Menteri MU sudah ditemukan. Di mana? Di stasiun pos, 50 li di luar ibu kota. Siapkan kuda, aku akan menjemputnya sendiri. Berangkat. Bagaimanapun juga, aku harus membawa MU Lan kembali hari ini. MU Lan, selama kau hidup, hati Yang Mulia tidak akan pernah kembali padaku. Posisi permaisuriku juga tidak akan aman, karena kau bersikeras menghalangiku. Mati saja. Xiao, napasmu kacau. Hatimu juga. Nona, aku hanya merasa tidak adil untukmu. Selama bertahun-tahun ini, kau bekerja siang malam untuk Dayuan, menyelesaikan masalah pajak. Lalu kau berkemah di perbatasan selama 3 tahun. Setelah susah payah kembali, Kaisar malah mendengarkan fitnah. Merebut kekuasaanmu. Mengambil posisimu. Di dunia ini, keadilan macam apa ini? Kaisar adalah penguasa. Sebagai seorang abdi negara, saya punya prinsip. Saya hanya bisa mematuhinya. Dulu, saya menjaga perbatasan demi rakyat Dayuan, agar mereka tidak lagi menderita akibat invasi asing. Juga untuk membalas budi baik keluarga kerajaan. Tapi mereka sudah keterlaluan.
Kini, budi sudah terbalas. Utang pun lunas. Kerajaan Dayuan ini sudah saya jaga untuknya. Sisa hidup saya hanya ingin hidup untuk diri sendiri. Nona benar. Nona baru berusia 24 tahun, ini adalah masa-masa terbaik. Nanti kita akan hidup tanpa nama. Dan tidak akan lagi mengurus urusan istana yang merepotkan itu. Nona, hati-hati. Siapa yang mengirim kalian? Keluarga Qin? Atau yang mulia saat ini? Orang yang akan mati, Tidak perlu tahu banyak. Jika ingin menyentuh nona saya, lewati saya dulu. Xiao! Nona, para pembunuh ini adalah prajurit mati terkemuka. Cepat pergi. Cepat lari. Jangan pedulikan saya. Jangan bicara, saya akan membawamu pergi. Saya akan membawamu ke tabib. Bisa berada di sisi Nona, Xiao tidak menyesal. Nona harus bahagia. Xiao, Pedang kerajaan. Lu Chenzo, aku telah menjaga kekaisaran Dayuan ini selama 3 tahun untukmu. Pada akhirnya, kau bahkan tidak mau memberiku jalan keluar. Lan Er, mundur. Lu Yanxiu, dulu, saat kecil, dia bahkan canggung berbicara denganku. Mengapa hari ini, dia rela mempertaruhkan nyawanya? Untuk melindungiku? Pangeran kedua, menulis, Chu Xibiao, selama 3 jam. Tulisannya masih miring dan berantakan. Kakak Yanxiu, pegang pena dengan mantap, dan hatimu juga harus mantap. Dengan begitu, tulisan yang dihasilkan akan memiliki karakter. Jangan menangis. Makan yang manis-manis, hatimu tidak akan pahit lagi. Lan Er, hati-hati. lihatlah tanda di tubuhnya, Yang Mulia. Itu adalah pembunuh bayaran dari Xiongnu. Lu Yanxiu, Kau gila? Mengapa kau masih melindungiku dari pedang ini? MU Lan. Kau adalah Perdana Menteri Dayuan, harapan jutaan rakyat di dunia ini. Jika kau tiada, Dayuan benar-benar tidak akan tertolong. Aku sudah dipecat oleh Kaisar, bukan lagi Perdana Menteri. Kakanda Kaisar, dia hanya sesaat dibutakan oleh orang jahat. Di dalam hatinya, dia selalu tidak tega melepaskanmu. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Kakanda Kaisar. Apa yang kalian lakukan? Jika Yang Mulia datang untuk mengambil jenazah, mungkin Anda akan kecewa. Rakyat jelata ini berumur panjang dan belum akan mati. Emulan, apakah kau masih menganggapku ada? Kau lebih memilih bersembunyi di tempat kumuh ini, daripada kembali ke istana untuk menemuiku. Yang Mulia, saya hanyalah rakyat biasa, tidak pantas menghadap Anda. Rakyat biasa yang hebat. Kau melanggar titah kekaisaran dan melarikan diri dari pernikahan. Hukuman apa yang pantas untuk semua ini? Asal kau meminta maaf sekarang, aku bisa melupakan semua yang telah terjadi. Dan kau bisa terus menjadi permaisuriku. Lu Chenzo, cukup. Pertunanganku denganmu sudah berakhir sejak kau percaya fitnah dan mempermalukanku di depan umum. Itu sudah berakhir. Kau lancang. Kau adalah kaisar, kau bisa percaya pada omong kosong wanita licik, menghukumku sesuka hati, mencabut gelarku, bahkan mengambil nyawaku. Tapi aku, Emulan, tidak akan pernah menikahi pria yang tidak bisa membedakan benar dan salah, dan sebodoh ini. Baik, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Emulan tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Berniat memberontak. Pengawal, bunuh pengkhianat ini di tempat. Kalian ingin menentang titahku? Siapa yang membunuh Emulan, akan kuberi gelar Markuis. Yang Mulia, 3 tahun lalu Perdana Menteri seorang diri pergi ke perbatasan utara, mengusir musuh dan menstabilkan Dayuan. Dia adalah pahlawan Dayuan. Nyawa kami semua. Diselamatkan oleh jenderal. Hamba tidak sanggup melakukannya. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Kalian ingin memberontak? Yang Mulia, tenangkan diri. Para pengkhianat ini telah diracuni pikirannya oleh Emulan. Mereka tidak berani bertindak. Hamba akan membantu Yang Mulia. Emulan,
Wanita tak tahu malu ini. Mengandalkan jasa perangmu. Kau merayu pangeran kedua. Dan mengacaukan tatanan. Hari ini, atas nama permaisuri. Aku akan membersihkan istana. Hentikan. Yang mulia. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Situasi hari ini. Jika kau mau menunduk dan mengakui kesalahanmu, mengakui bahwa Lu Yanxiu telah menyanderamu, aku masih bisa memberimu gelar selir mulia. Dan menjamin kemuliaanmu seumur hidup. Mengakui kesalahan, Lu Chenzhou, saya, Emulan, masuk istana kerajaan pada usia 15 tahun. Mulai mengurus urusan negara. Pada usia 22 tahun, saya pergi ke perbatasan utara. Melindungi setiap jengkal tanah Dayuan. Menjaga setiap butir nasi rakyat. Saya tidak pernah mengkhianati negara ini. Apalagi mengkhianati Anda. Anda melarikan diri dari pernikahan. Bukankah itu mengkhianati saya? Pada hari saya mengundurkan diri dari jabatan, saya menyerahkan sebuah petisi terakhir. Yang mulia belum membacanya, kan? Baris terakhir petisi itu tertulis permohonan pengunduran diri dan juga surat pembatalan pernikahan. Karena Anda sudah membubuhkan segel kekaisaran di atasnya, maka tidak ada lagi hubungan di antara kita. Apalagi pertunangan. Tidak mungkin. Kapan aku menyetujui pembatalan pernikahan? Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu pergi. Pengawal, cari petisi itu untuk aku. Sekarang juga. Yang mulia, petisinya sudah tiba. Bagaimana bisa? Aku benar-benar menyetujuinya? Mengapa aku tidak ingat sama sekali? Yang mulia, Anda lupa? 3 bulan lalu, Selir Mulyakin mengeluh sakit dada. Anda sibuk menemaninya di istana tidur. Sayangku Jiao. Minum semangkuk sup jahe ini, nanti tidak sakit lagi. Yang mulia, hamba hanya perlu melihat Anda. Maka rasa pahitnya tidak terasa lagi. Yang mulia, Tuan MU telah menyerahkan sebuah petisi. Mohon Anda memeriksanya. Petisinya lagi? Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengancamku dengan jasanya? Apalagi? Bawa kemari, aku setujui. Cepat suruh dia diam. Kau budak, kenapa kau tidak mengingatkanku? Kau membuatku sendiri yang membatalkan pertunangan. Aku akan membunuhmu. Ampuni hamba, Yang mulia. Hamba ingin mengatakannya saat itu, tapi Anda bilang siapapun yang berani mengganggu Anda dan Selir Mulia akan dipenggal. Cukup. Lu Chenzhou, jangan berakting seolah kau mencintaiku di sana. Bahkan jika hari ini kau membunuh semua budak di Aula Yuhe ini, pertunangan ini tetap akan kubatalkan. Sudah disetujui oleh pena kekaisaran, tak bisa ditarik kembali. Kita berdua sudah impas. Impas? Emulan. Kau pikir aku tidak tahu niatmu? Kau sengaja menyerahkan petisi pada saat itu. Bukankah kau sudah merencanakan semua ini? Apa maksudmu? Kau sengaja membuatku membatalkan pertunangan tanpa sadar. Hanya agar aku hari ini terpaksa berkompromi denganmu? Membuatku memohon padamu untuk kembali? Benar, kan? Bahkan kau bersekongkol dengan Lu Yanxiu. Kau ingin memanfaatkan invasi Xiongnu untuk memaksaku menyerahkan tahta Dayuan ini kepada calon putramu? Emulan, perhitunganmu sungguh dalam. Lu Chenzhou, di matamu, semua pengorbanan orang adalah intrik kekuasaan. Jika begitu, biarkan aku pergi. Chenzhou, apapun yang kulakukan, di matamu, selalu merupakan rencana untuk merebut tahtamu. Jika begitu, mengapa kita harus saling menyiksa? Cukup sampai di sini. Emulan, jangan lupa. Kau berjanji pada mendiang kaisar akan membantuku, akan menjaga fondasi Dayuan selama 100 tahun. Jika kau pergi sekarang, apa kau pantas di hadapan ayahanda kaisar? Apa kau pantas di hadapan janjimu? Janji? Lu Chenzhou, apa kau masih ingat aku pernah berjanji padamu? Akan memberimu 100 kali kesempatan untuk menyakitiku? Apa katamu? Yang tidak ingin mati, serang. Kecurigaanmu padaku adalah yang ke-98. Kau demi Qin Jiao Jiao memberikan jabatan Perdana Menteri kepada keluarga Qin, itu yang ke-99. Kau mengambil segel permaisuri dan merendahkanku menjadi selir. Itu adalah yang ke-100 kalinya. 100 kesempatan telah kuberikan. Aku tidak mengizinkanmu menjadi bintang keberuntungan Dayuan. Tanpa titahku, kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Ini diberikan oleh mendiang kaisar kepadaku. Perintah, seolah kaisar hadir. Hari ini, aku menggunakan perintah ini untuk memenuhi sisa kesetiaan terakhirku sebagai seorang hamba. Lu Chenzhou, hubungan kita telah berakhir. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Hamba memohon Yang Mulia mengizinkan hamba kembali ke kampung halaman. Tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Emulan, asalkan kau mau kembali, aku akan mengembalikan jabatan Perdana Menteri kepadamu. Mengenai posisi permaisuri,
Aku juga akan mengembalikannya kepadamu. Asalkan kau bersedia kembali. Lu Chenzo. Beberapa perkataan, setelah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Bisa ditarik kembali. Asalkan kau mengangguk. Kita bisa kembali seperti saat kecil dulu. Aku masih akan menjadi kakak Ayo yang hanya berlatih pedang di belakangmu. Air yang tumpah tak dapat dipungut kembali. Perasaan yang telah retak, ibarat cawan giok yang pecah ini. Tidak peduli bagaimana diperbaiki, tetap akan penuh duri. Daripada di kemudian hari saling membenci dan saling menyiksa. Lebih baik kita berpisah baik-baik sekarang. Berpisah baik-baik? Aku adalah putra langit. Siapa yang berani berpisah jika aku tidak mengizinkan? Mohon Yang Mulia mengabulkan permohonan hamba. Kau adalah tunangan aku. Permaisuri yang ditunjuk oleh mendiang kaisar. Emulan. Jangan lupa, aku adalah kaisar. Di dunia ini, tidak ada wanita yang bisa menolak aku. Karena kau tidak mau menikah, maka aku akan membunuhmu. Aku bisa membiarkanmu hidup. Jika aku tidak bisa memiliki hatimu, Aku akan memiliki jasadmu. Jika pernikahan adalah belenggu, aku lebih baik mati. Lakukanlah, mati di tanganmu. Juga akan mengakhiri semua ikatan kita. Yan, Lu Yanxiu, kau gila. Lu Chenzo. Kau tidak pernah memahaminya. Kau terus mengatakan cinta, tapi hanya ingin menjinakkannya. Kau tidak pantas memiliki kerajaan Dayuan, apalagi menyebut namanya. Mengapa harus sampai sejauh ini? Selama kau baik-baik saja. Rasa sakit ini tidak berarti bagiku. Kau berusaha keras seperti ini, melindungi tunangan aku, Lu Yanxiu. Kau adalah Pangeran Dayuan, saudara kandung aku. Apakah kau mengincar kekuasaan yang dia miliki, atau benar-benar mengincar wanita Kakanda Kaisar? Tindakan hamba ini bukan karena keinginan pribadi. Emulan adalah guru negara yang dianugerahkan mendiang kaisar. Dia adalah tulang punggung Dayuan. Kakanda Kaisar sendiri yang membunuh pejabat berjasa. Kehilangan dukungan rakyat. Bagaimana nasib kekaisaran Dayuan? Bagus sekali, demi rakyat. Lihatlah para prajurit di seluruh kota ini. Dengarkanlah seruan rakyat itu. Di mata mereka, hanya ada Emulan. Singkirkan kecurigaan konyolmu itu. Aku juga pernah mengira kau adalah pria yang baik. Jadi meskipun perang berkecamuk, aku rela melakukannya. Tapi kau mendengarkan fitnah, mencurigaiku dan menghinaku. Sekarang, kita berdua sudah tidak mungkin bersama lagi. Apa katamu? Kebaikan mendiang kaisar. Emulan telah melunasinya dengan 10 tahun melindungi Dayuan. Setelah hari ini, Emulan bukan lagi Perdana Menteri Dayuan. Dan bukan lagi tunanganmu. Aku ingin menjalani hidup bebas seperti awan dan bangau. Baik, kau boleh pergi. Tapi semua kemampuan Emulan ini, semuanya dianugerahkan oleh keluarga Kekaisaran Dayuan. Bersumpahlah di hadapan langit kepada aku. Semua yang Emulan pelajari seumur hidup ini, hanya bisa digunakan untuk Dayuan. Jika kau berani membelot ke negara musuh, berani mengkhianati kerajaanku, aku pasti akan membuatmu menderita selamanya, dan mati tanpa kuburan. Bakat Perdana Menteri MU ini, jika dia mengasingkan diri di pedesaan, itu benar-benar kerugian besar bagi Dayuan kita. Benar, Perdana Menteri MU sangat berpengetahuan. Jika dia tidak bisa membantu raja, bukankah semua kemampuannya akan sia-sia? Lu Chenzo, sampai saat ini, kau masih tidak mau percaya padaku sedikit pun. Di matamu, Emulan ini adalah orang yang, demi dendam pribadi, akan bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara? Aku juga demi stabilitas kerajaan. Emulan, jika kau mau menarik kembali keputusanmu, dan kembali ke sisiku, aku bisa melupakan semua yang terjadi. Yang Mulia, ini terakhir kalinya hamba memanggilmu dengan sebutan ini. Emulan hari ini bersumpah demi langit, seumur hidup tidak akan pernah mengkhianati Dayuan, tidak akan pernah mengkhianati keluarga kerajaan. Setelah aku pergi, aku pasti akan mengasingkan diri di pedesaan, menikah dan memiliki anak. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari intrik istana. Dan tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, hidup atau mati. Yang Mulia, dengarkan dia. Ini bukan sumpah. Dia jelas tahu Anda tidak bisa hidup tanpanya. Dia pikir Anda tidak punya kemampuan sama sekali. Untuk memerintah negeri ini, Anda pasti akan memohon padanya untuk kembali. Kau pikir tanpa dirimu, aku tidak bisa mempertahankan tahta ini? Hanya tahu sedikit, punya sedikit nama. Kau berani berpikir bisa mengendalikan nadi ekonomi Dayuan? Bisa memengaruhi kekuasaanku? Hamba tidak pernah berpikir begitu. Itu prasangka di hati Yang Mulia. Beban gunung terlalu berat. Hamba tertekan hingga sulit bernapas. Karena kau sudah bertekad. Pergilah. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi.
Mulan, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Dinasti Dayuan ini penuh dengan talenta. Jiao Jiao adalah wanita paling berbakat di seluruh negeri. Lan Yo. Aku menyerahkan kekuasaan Dayuan ini kepada kalian berdua. Lan kau berbakat. Kau harus membantu Yoer. Selama kalian bekerja sama, Aku bisa mati dengan tenang. Anakmu tidak akan mengecewakan Mulan. Tidak akan mengecewakan Dayuan. Mendiang kaisar menitipkan ini saat sekarat. Jika aku pergi sekarang, membiarkannya bertindak sembrono. Bagaimana nasib rakyat Dayuan? Yang mulia, sebelum hamba pergi, hamba mohon yang mulia mengabulkan 3 permintaan hamba. 3 permintaan? Tak kusangka Perdana Menteri masih memohon padaku hari ini. Lan kau memang tidak bisa melupakanku. Mengatakan ingin hidup tersembunyi di pedesaan, bukankah itu hanya alasan untuk mundur? Kau ingin aku menahanmu. Katakanlah. Pertama, Dayuan telah berperang selama bertahun-tahun. Kas negara kosong. Rakyat sudah tidak sanggup lagi. Hamba mohon yang mulia, dalam 5 tahun ke depan, jangan pernah menyerahkan wilayah atau membayar ganti rugi, dan jangan menambah pajak. Jika tidak, kehidupan rakyat akan hancur, menggoyahkan fondasi negara. Kupikir kau akan mengatakan apa? Urusan pajak, itu urusan Kementerian Keuangan. Jika bukan karena kau bersikeras memprovokasi Xiongnu saat itu, mengapa Dayuan harus berperang bertahun-tahun, dan jatuh ke dalam kesulitan seperti ini? Kedua, pemimpin suku Nuzhen yang hamba taklukkan, Meng Huo. Orang ini berwatak keras. Hanya bisa diperlakukan dengan tulus, jangan pernah menghinanya dengan mudah. Jika tidak, perbatasan utara pasti akan menghadapi bencana besar. Tuan Mu, kau sendiri sudah dalam kesulitan. Masih memikirkan orang asing yang mulia berkuasa di seluruh negeri. Siapa yang berani memberontak? Ketiga, sifat Xiongnu itu tidak dapat dipercaya. Mereka tidak bisa dipercaya. Permintaan damai mereka kali ini pasti hanya taktik untuk mengulur waktu. Yang mulia sama sekali tidak boleh bersekutu dengan Xiongnu. Apalagi mempercayai perjanjian mereka. Jika tidak, itu sama saja dengan mengundang serigala masuk rumah dan membahayakan rakyat. Cukup. Mulan, sampai sekarang kau masih saja mengajari aku bagaimana harus bertindak? Kau pikir tanpa dirimu, Aku tidak bisa membedakan yang setia dan yang khianat? tidak bisa memerintah negeri ini. Yang mulia, 3 strategi brilian ini adalah 3 rencana yang hamba susun dengan segenap hati untuk mengamankan negara. Jika Dayuan menghadapi kesulitan, lakukan sesuai rencana ini, maka kemakmuran akan terjaga selama 100 tahun. Ini adalah hal terakhir yang bisa hamba lakukan untuk Dayuan. Cukup, Mulan. Kau selalu saja bersikap seperti penyelamat dunia. Aku muak melihatnya. Aku adalah putra langit yang sejati. Dayuan di tanganku hanya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jiao Jiao, ayo kita pergi. Jangan biarkan orang sial ini merusak suasana hati kita. Itu adalah menunggang kuda dan mencambuknya. Pemuda yang berjanji melindungiku seumur hidup. Akhirnya mati di puncak kekuasaan ini. Yang di hadapanku ini hanyalah seorang raja asing yang dilahap oleh kecurigaan. Perdana Menteri, kami tidak ingin tinggal di ibu kota. Melihat wajah-wajah mereka itu, mohon izinkan kami meletakkan senjata dan kembali ke desa, mengikuti Anda ke pedesaan. Tanpa Perdana Menteri, tidak akan ada nyawa bagi saudara-saudara kami. Kemanapun Anda pergi, kami akan ikut. Kalian semua adalah pahlawan Dayuan. Mengikuti orang yang sudah tidak berguna sepertiku untuk menderita. Untuk apa? Perdana Menteri MU, pada tahun kekeringan itu, Anda membuka lumbung dan membagikan makanan, menyelamatkan seluruh keluarga kami. Kami membawa seluruh keluarga untuk mengantar Anda. Tuan MU, Anda adalah bintang keberuntungan Dayuan kami. Mengantar Perdana Menteri MU. Semoga Tuan hidup damai selamanya. Yang mulia, Yang mulia, rakyat hanya mengenal Mulan, tidak mengenal Yang mulia. Ini bukan kepergiannya dari ibu kota, melainkan dia sedang membeli hati rakyat. Menunggu suatu hari untuk menggantikan Anda. dia berani? Apakah dia berani atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah pengikutnya tersebar di seluruh istana. Yang mulia, lebih baik membasmi akar rumput secepatnya. Sebelum istana bereaksi, singkirkan semua sisa-sisa pengikut setianya, bersihkan semuanya. Sampaikan titahku. Selidiki semua mantan pengikut MU. Lebih baik membunuh yang salah, daripada melepaskan satu pun. Aku ingin dunia tahu, siapa penguasa satu-satunya. Hamba tua memberi hormat kepada Yang Mulia. Hamba telah dengan cermat memilih beberapa talenta terbaik, dan datang untuk memohon titah Yang Mulia, untuk mengisi kekosongan di istana. Orang yang direkomendasikan oleh Perdana Menteri Qin, tentu saja aku percaya. Maka posisi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kepegawaian, biarkan mereka yang mengisinya. Yang Mulia bijaksana. Hanya saja kas negara saat ini, untuk merenovasi kamar tidur selir mulia, sedikit kosong. Hamba menyarankan,
di atas dasar yang sudah ada, untuk menaikkan pajak kesejahteraan sebesar 30% lagi. Yang Mulia, jangan. Rakyat baru saja mengalami perang. Sekarang adalah waktunya untuk memulihkan diri, menaikkan 30% lagi. Itu sama saja dengan mendorong mereka ke jalan kematian. Kata-kata guru besar tua itu salah. Sekarang dayuan damai di seluruh penjuru. Rakyat membayar pajak untuk Yang Mulia. Itu adalah keberuntungan mereka. Yang Mulia, Perdana Menteri MU sebelum pergi telah berulang kali menekankan bahwa dalam 5 tahun tidak boleh ada kenaikan pajak. Jika tidak, rakyat akan memberontak. Beraninya kau. Emulan lagi. Dia sudah pergi 3 bulan. Tapi kalian masih saja menyebut Emulan. Aku adalah Kaisar Dayuan. Apakah aku harus melihat wajahnya jika ingin memberi anugerah kepada rakyat? Yang Mulia, tenangkan diri. Beberapa orang hanya mengandalkan pengaruh Emulan sebelumnya. Tidak menghormati Yang Mulia. Sampaikan titah. Naikkan pajak. Siapapun yang berani menyebut Emulan lagi akan dihukum sebagai pemberontak. Di balik kemeriahan ini, ada air mata dan darah rakyat. 3 bulan ini, keluarga Qin memblokir semua laporan bencana dari daerah. Yang Mulia hanya mendengar kabar baik. Hamba khawatir. Yang Mulia, hari ini ulang tahun Anda. Lihatlah, Istana Kuning penuh sukacita. Hamba sudah bilang, tanpa orang-orang yang menganggap diri mereka cakap itu, Dayuan tetap makmur dan jaya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jiao benar. Dulu aku terlalu memanjakannya, sehingga dia merasa Dayuan tidak bisa tanpanya. Yang Mulia, hamba punya satu strategi yang bisa menjamin Dayuan aman selamanya dan dengan cepat mengisi kas negara. Menteri Qin, silakan bicara. Saat ini kas negara sedang menipis. Pengeluaran militer sangat besar. Hamba sudah menghubungi utusan khusus Xiongnu. Xiongnu bersedia memberikan upeti 10.000 tael emas setiap tahun. Syaratnya adalah membiarkan pasukan elit mereka masuk ke perbatasan untuk membantu pertahanan dinasti kita. Menteri Qin, Anda sudah gila. Membiarkan Xiongnu masuk untuk membantu pertahanan? Ini sama saja dengan mengundang serigala masuk ke rumah. Membiarkan orang Xiongnu masuk? ini. Yang Mulia, Xiongnu sekarang sangat patuh pada dinasti kita. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 tael emas tanpa mengerahkan satupun prajurit, dan juga mengurangi pengeluaran militer kita sendiri, bukankah ini solusi yang sempurna? Yang Mulia, Selama kita menerima uang ini dan meningkatkan upeti tahunan, maka seluruh Dayuan ini benar-benar akan berada di bawah kendali Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu lagi terancam oleh para jenderal militer itu. Yang Mulia, jangan pernah percaya pada hasutan semacam ini. Perbatasan yang dijaga Emulan selama 3 tahun tidak boleh hancur karena perjanjian ini. Diam. Aku rasa kau sudah gila karena merindukan Emulan. Menteri Qin, masalah ini serahkan padamu untuk mengurusnya. Yang Mulia, Tuan MU berulang kali berpesan sebelum pergi bahwa setelah 3 tahun kekeringan parah, rakyat baru saja bisa bernapas lega. Jangan sekali-kali menambah pajak lagi. Jika pajak dan pungutan memberatkan lagi, rakyat tidak akan punya makanan, pasti akan terlantar. Saat itu, fondasi Dayuan akan goyah, dan musuh asing bisa masuk dengan mudah. Yang Mulia, Pangeran Jing terus-menerus menyebut Perdana Menteri MU. Sepertinya di hati Yang Mulia, titah suci Dayuan ini bahkan tidak seampuh perkataan Emulan. Yang Mulia, lihatlah, Pangeran Jing benar-benar sangat mencintai Emulan. Bahkan setiap perkataan Emulan saat pergi, dianggapnya sebagai perintah suci. Jika orang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa kekuasaan Dayuan ini milik marga MU. Cukup. Aku adalah Kaisar Dayuan. Titahku adalah takdir. Apa yang ingin kulakukan? Apakah masih perlu wanita itu, yang berada ribuan mil jauhnya, untuk ikut campur? Lu Yanxiu, kau sebagai adikku, bahkan ingin menggunakan dia untuk menekanku? Hamba tidak berani. Hamba hanya demi kesejahteraan Dayuan. Tidak berani? Kau di Aula Yuhe, secara terang-terangan menentang Yang Mulia, dan terus-menerus menyebut Emulan. Apakah itu bukan karena kau mengincar posisi itu? Wibawa yang seharusnya dimiliki Kaisar. Atau Yang Mulia sudah secara diam-diam mencapai kesepakatan dengan Emulan? Ingin tahta ini berpindah tangan? Menteri Qin, hati-hati dengan ucapanmu. Hamba setia sepenuhnya kepada Kaisar. Langit dan bumi menjadi saksi. Setia? Jika kau setia, kau seharusnya meringankan beban aku, bukan di sini, mengajari aku bagaimana menjadi kaisar. Karena Kaisar meragukan hamba dan tidak mau mendengar kebenaran, maka tidak ada gunanya hamba tetap di ibu kota. Hamba mengajukan diri untuk menjaga perbatasan utara. Mulai sekarang,
Hamba tidak akan menginjakan kaki di ibu kota lagi. Hamba bersedia menjaga perbatasan Dayuan dengan nyawa hamba. Yang mulia, jangan. Perbatasan utara sangat dingin, dan Xiongnu mengincar kita. Kaisar, Pangeran Jing adalah pejabat penting negara. Jangan biarkan dia pergi. Kakanda Kaisar, mulai sekarang hamba akan selalu berada di belakangmu dan selalu mengikutimu. Yan Xiu, jika kau sekarang meminta maaf kepada aku, dan berjanji tidak akan menyebut Emulan lagi, aku bisa menganggapmu mabuk hari ini, dan tidak pernah mengatakan omong kosong itu. Kaisar, dia tidak ingin menjaga perbatasan. Dia ingin mengikuti jejak Emulan. Dia mungkin akan langsung menuju tempat Emulan setelah meninggalkan ibu kota. Mereka berdua akan hidup bahagia bersama. Diam, kau ingin pergi? Baik, aku akan mengabulkannya. Mulai hari ini, semua jabatan Lu Yanxiu dicopot. Pergi ke perbatasan utara, jadilah prajurit penjaga gerbang. Jika kau berani kembali ke ibu kota walau selangkah pun, kau akan dihukum atas tuduhan pemberontakan. Ditembak mati dengan panah. Hamba menerima titah. Lu Chenzhou, kesempatan Dayuan ini pada akhirnya akan hancur di tanganmu. Selamat jalan, Pangeran Jing. Yang mulia sangat bijaksana. Dengan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini, Dayuan pasti akan damai selamanya. Lapor. Yang mulia, gawat. Laporan mendesak dari barat laut. Wabah belalang di mana-mana. Tanah tandus sejauh ribuan mil. Jutaan pengungsi tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka sudah mulai menyerbu gudang pemerintah. Mereka memberontak. Lapor. Yang mulia, pesisir selatan dilanda topan 100 tahun sekali. 4 gudang pemerintah di 4 provinsi hancur. Korban tewas tak terhitung. Para pengungsi sudah mulai membuat kekacauan. Yang mulia, banyak kota di utara dilanda kekeringan parah. Tanah retak-retak. Tumbuhan layu dan kering. Para pengungsi meninggalkan kampung halaman mereka, dan sekarang berbondong-bondong menuju ibu kota. Perdana Menteri Qin, apa yang kau katakan padaku sebelumnya? Kau bilang negara ini damai. Seluruh negeri tunduk. Laporan bencana yang datang bertubi-tubi ini. Ada apa sebenarnya? Yang mulia, mohon redakan amarah Anda. Ini semua adalah bencana alam. Bukan sesuatu yang bisa dilawan manusia. Bencana alam, menurutku ini ulah manusia. Jika bukan karena anak buah Perdana Menteri Qin menggelapkan dana pembangunan irigasi. Jika bukan karena istana memaksa rakyat bekerja, menyebabkan lahan pertanian terbengkalai. Bagaimana mungkin bencana kecil berubah menjadi kekacauan besar? Lapor. Kekacauan di selatan menyebabkan Sungai Kuning jebol. Banjir melanda Tenggara. Ini sangat mendesak. Kurang ajar. Perdana Menteri Qin, anak buahmu itu, bukankah mereka menjamin padaku bahwa tanggul Sungai Kuning sekuat gunung? Sekarang jebol. Apa yang harus aku pertaruhkan? Aku akan mengorbankan mereka kepada langit. Yang mulia, yang paling mendesak sekarang adalah membuka lumbung, mengambil perak dari kas negara untuk bantuan bencana, dan menenangkan para pengungsi. Yang mulia, hamba tidak kompeten. Kas negara kini sudah kosong. Uang yang tersisa sangat sedikit. Dayuanku mengumpulkan puluhan juta pajak setiap tahun. Kemana semua uang itu pergi? Untuk menghentikan perang, upeti 2 tahun terakhir telah dibayarkan kepada Xiongnu. Yang mulia, satu-satunya cara sekarang adalah menaikkan pajak perdagangan dan pajak pertanian sebesar 30% lagi. Memaksa rakyat menyerahkan sisa hasil panen. Yang mulia, rakyat Dayuan sudah sangat menderita. Jangan sekali-kali menaikkan pajak. Ini sudah diambang kehancuran. Jika ditambah tekanan lagi, negara pasti dalam bahaya. Apakah aku benar-benar salah? Yang mulia, jangan terlalu banyak berpikir. Perdana Menteri Qin menaikkan pajak ini juga untuk membantu Anda melewati masa sulit ini. Pergi. Seandainya Emulan ada di sini. Nona, pekerjaan kasar ini biar kami saja yang lakukan. Anda istirahatlah. Tidak ada nona di sini. Aku sekarang hanyalah seorang petani desa. Kalian berdua memiliki bakat militer. Di pasukan,
kalian bisa menjadi jenderal. Mengikuti aku bertani di sini sungguh sia-sia. Nona, sekarang ini, keluarga Qin berkuasa. Pemerintahan Dayuan ini, kami sudah tidak mengerti lagi. Daripada kembali dan melihat wajah para pejabat pengkhianat itu, lebih baik mengikuti Anda, hati kami tenang. Yanxiu, kenapa kau datang? Dia memecatku dari jabatan dan menugaskanku menjaga perbatasan utara. Demi aku? Emulan, kau cerdas seumur hidupmu. Apakah kau benar-benar tidak bisa melihatnya? Siapa kaisar di negeri ini? Aku tidak peduli. Tapi aku peduli padamu. Sejak kecil aku menyukaimu. Awalnya aku berpikir, selama aku di belakangmu, melihatmu menikah dengannya, melihatmu bersinar terang, cintaku adalah hal yang paling tidak berarti. Tapi dia tidak mengerti dirimu. Dia bahkan ingin menghancurkanmu. Aku ingin meminta Perdana Menteri untuk pergi bersamaku ke perbatasan utara, mengusir Xiongnu. Yanxiu, tangan ini pernah memegang pena, menandatangani dokumen. Sekarang hanya ingin memegang cangkul. Untuk kekuasaan Dayuan ini, aku sudah pernah mempertaruhkan nyawa sekali. Tapi kekuasaan itu sekarang penuh luka. Keluarga Qin, demi mengumpulkan upeti untuk Xiongnu, sudah membuat rakyat terlantar, kelaparan. Aku sudah tidak punya kata-kata lagi untuk Lu Chenzhou. Dulu aku hanya peduli pada Dayuan, dan akan selalu begitu. Tapi soal perasaan ini, aku sudah tidak peduli lagi. Aku mengerti. Aku mencarimu hari ini, bukan untuk urusan asmara. Xiongnu di perbatasan utara mulai bergerak. Bukti pengkhianatan keluarga Qin juga sudah sebagian aku dapatkan. Emulan, Dayuan tidak bisa tanpamu. Apa kau tega melihat rakyat menderita? Aku bisa pergi bersamamu ke perbatasan utara. Tapi ada satu syarat. Saat Dayuan kembali jaya, itulah saatnya aku, Emulan, pergi. Baik, selama bisa menyelamatkan Dayuan. Aku setuju. Emulan, aku sudah memberimu kesempatan. Asal kau mau menunduk, posisi permaisuri masih milikmu. Kenapa kau tidak mau kembali? Kau tidak memahamiku. Negeri ini penuh kekacauan. Aku harus menundukkan para bangsawan dan menekan keluarga Qin. Apa kau tahu betapa sulitnya bagiku? Kau hanya menyalahkanku, hanya mengatakan aku salah. Yang mulia, kabar gembira. Meng Huo, pemimpin suku Nushen, telah tiba di ibu kota. Dia ingin bertemu Yang Mulia. Meng Huo? Yang mulia, suku Nushen memiliki pasukan yang kuat. Meng Huo adalah orang yang menjunjung tinggi kesetiaan, tapi juga sangat sombong. Kita hanya bisa berteman dengannya, tidak boleh menyinggungnya. Emulan, kau selalu bilang dia hebat. Aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku menundukkannya. Meng Huo dari Nushen memberi hormat kepada Kaisar Dayuan. Kurang ajar, utusan dari daerah terpencil. Mengapa tidak berlutut di hadapan Kaisar? Yang mulia, lihatlah bau busuknya ini. Sepertinya dia baru saja keluar dari kandang anjing. Aku datang untuk bertemu Perdana Menteri Emulan. Dulu, saat suku kami dalam kesulitan, Perdana Menteri MU lah yang memberi bantuan makanan. Aku pernah berjanji. Pasukan berkuda Nushen hanya akan tunduk pada Perdana Menteri MU. Emulan, dia sudah lama menjadi pengkhianat. Dia sudah dipecat oleh Kaisar. Sekarang Perdana Menteri Dayuan adalah ayahku. Dengar, tidak peduli hubunganmu dengan Emulan dulu seperti apa. Sekarang di Dayuan, kau hanyalah seekor anjing kecil yang lucu. Sebagai anjing kecil yang lucu, kau harus patuh pada tuanmu. Yang mulia, jangan. Pemimpin Meng Huo datang dari jauh sebagai tamu. Penghinaan seperti ini bisa menimbulkan masalah. Guru besar terlalu khawatir. Dayuanku masih takut pada orang luar sepertinya. Minumlah anggur pemberian ini, dan berikan hormat besar padaku. Aku akan meminta Kaisar memberi sedikit makanan untuk sukumu. Dayuan tanpa Perdana Menteri Emulan hanya menyisakan sekelompok orang tak berguna. Dayuan seperti ini tidak pantas dibantu oleh suku Nushenku. Yang mulia, tolong aku. Meng Huo, apa yang akan kau lakukan?
Karena Perdana Menteri Dayuan sudah tidak bermarga MU, maka suku Nuzhenku juga tidak perlu terus mematuhi Dayuan lagi. Jangan berlatih lagi. Ini kue Yunian kesukaanmu. Baru saja matang. Di saat seperti ini, sepertinya hanya kau yang masih punya pikiran untuk memikirkan hal-hal ini. Kau telah bekerja keras untuk Dayuan sepanjang hidupmu. Sekarang akhirnya bisa beristirahat. Meskipun dunia runtuh, kita harus makan dulu. Meng Huo dibiarkan pergi, seperti harimau yang terlepas dari kandangnya. Lu Chenzhou terlalu bodoh. Dia pikir dia mempermalukan seorang pemimpin suku asing. Padahal sebenarnya, dia sendiri yang telah memutuskan benteng terakhir perbatasan utara Dayuan. Kakanda Kaisar memang pencuriga. Dan Qin Jiao terus mengipasi api di telinganya. Dia sudah tidak mau mendengarkan kebenaran lagi. Jika Kaisar Dayuan seperti ini, maka kekaisaran ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Lan Er, jika Dayuan benar-benar mencapai titik itu, Aku bisa menyelamatkan rakyat Dayuan. Tapi aku tidak ingin lagi menyelamatkan seorang kaisar bodoh yang mencari kematiannya sendiri. Yang Mulia, tenangkan diri. Hamba datang bersama ayah hamba untuk memohon ampun kepada Yang Mulia. hamba pantas dihukum mati. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman. Perdana Menteri Qin, dulu kau bersumpah padaku bahwa Meng Huo hanyalah pasukan yang kalah telak, seperti anjing kehilangan rumahnya. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Sekarang, ada apa ini? Ini... Meng Huo ini licik. Hamba juga tidak menyangka dia akan tiba-tiba memberontak. Yang Mulia, ayahku tidak bersalah. Ini sama sekali bukan karena Nuzhen begitu hebat. Jelas ada yang bermain di belakang layar. Siapa lagi? Tentu saja Emulan. Siapa lagi selain dia? Dia cemburu Yang Mulia menyayangi hamba. Dan membenci Yang Mulia telah mengambil alih pasukannya. Dia sengaja memprovokasi Meng Huo untuk memberontak melawan Dayuan, agar Yang Mulia kesulitan. Dan membuat semua orang berpikir bahwa Yang Mulia tidak bisa hidup tanpa Emulan. Emulan begitu tegas saat pergi waktu itu. Bahkan sebelum pergi, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun yang lembut padaku. Dia bahkan dengan sombongnya berkata, Dayuan cepat atau lambat akan hancur di tanganku. Apakah dia benar-benar membenciku sampai ke tulang dan ingin menghancurkan kerajaanku sendiri? Pikiran Emulan jahat. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan hati Yang Mulia. Sekarang yang paling penting adalah cepat cari cara untuk menghadapi Meng Huo. Jangan biarkan rencana Emulan berhasil. Sudah sampai sini, Perdana Menteri Qin. Apa kau punya cara? Yang Mulia jangan khawatir. Hamba sudah punya rencana. Putra hamba bisa memimpin pasukan untuk menyergap Meng Huo di jalan yang pasti dilewati saat kembali ke Nuzhen. Menyergap di tengah jalan sama sekali tidak akan memberi Meng Huo kesempatan untuk kembali hidup-hidup ke Nuzhen. Begitu Meng Huo mati, Nuzhen akan kehilangan pemimpinnya. Pasti akan kacau balau. Dan tidak akan lagi menjadi ancaman. Yang Mulia, ini adalah kesempatan emas. Begitu Meng Huo mati, rencana Emulan akan gagal. Saat itu, semua orang hanya akan memuji Yang Mulia yang pandai mengatur strategi. Tidak butuh Emulan, tetap bisa menaklukkan dunia. Baik, aku akan percaya padamu sekali lagi. Sampaikan titahku. Bunuh Meng Huo. Pastikan dia mati di tengah jalan. Hamba patuh pada titah. Pasti tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia. Yang Mulia diberkahi keberuntungan besar. Utusan yang hamba kirim untuk menghubungi Xiongnu sudah mengirim surat merpati. Mengatakan bahwa Han Xiongnu sangat puas dengan syarat yang ditawarkan Dayuan. Namun, mereka mengusulkan untuk menjalin hubungan pernikahan dengan Dayuan. Apa? Lapor. Laporan darurat. Laporan darurat dari Camp Jiangdong. Meng Huo, dengan 2.000 kavaleri, di bawah lindungan malam. Menyerbu Camp Jiangdong pasukan kita. Pasukan kita sama sekali tidak siap. 100.000 pasukan. 100.000 pasukan hancur total di semua lini.
Korban tewas dan luka tak terhitung. Apa katamu? Tidak mungkin. C-100.000 pasukan. Itu adalah 100.000 pasukan elit Jiangdong. Bagaimana mungkin Meng Huo, dengan hanya 2.000 kavaleri, bisa mengalahkan 100.000 pasukan? Konyol. Benar-benar konyol. 2.000 orang mengalahkan 100.000 pasukan? Apakah para jenderal Jiangdong hanya makan gaji buta? Yang Mulia, setelah kamp Jiangdong jatuh, separuh wilayah Dayuan akan sepenuhnya terpapar di bawah injakan musuh. Bahaya kehancuran negara sudah di depan mata. 100.000 pasukan aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya ingin membuktikan bahwa tanpa Emulan, aku juga bisa. Aku adalah putra langit Dayuan. Mengapa bahkan langit pun menentang aku? Diam. Kalian semua diam. Hormat kepada Ibu Suri. Semoga Ibu Suri hidup 1000 tahun. 1000 kali 1000 tahun. Ibunda Suri, mengapa Anda datang? Urusan negara sangat banyak. Jangan ganggu ketenangan Ibunda Suri. Jika aku tidak datang, kerajaan Dayuan ini akan kau hancurkan, dasar kaisar bodoh. Ibunda Suri, saya adalah kaisar. Bagaimana bisa Anda di depan para pejabat, menghina saya seperti ini? Kaisar? Kau masih ingat kau adalah Kaisar Dayuan? Aku bertanya padamu, saat itu ketika kau mengusir Emulan, bagaimana aku menasihatimu? Emulan terlalu sombong dengan prestasinya, kekuasaannya terlalu besar. Jika saya tidak menekannya, Dayuan ini cepat atau lambat akan berganti nama menjadi MU. Saya tidak salah. Yang salah adalah para jenderal tidak kompeten itu. HMPH, kau masih saja keras kepala. Demi harga diri kaisarmu yang konyol itu, demi selir Jiao yang penuh tipu daya itu, kau menyinggung Nuzhen. 10.000 pasukan besar itu, hanya karena kebodohanmu, dibantai habis oleh 2.000 kavaleri besi. Kau sendiri yang menghancurkan pelindung Dayuan. Kau mendorong rakyat jelata Dayuan ke dalam jurang penderitaan. Lu Chenzo, aku sekarang benar-benar ragu. Apakah kau masih bisa menjadi kaisar yang kompeten? Kaisar yang kompeten? Apa maksud Ibunda Suri dengan perkataan itu? Anda pikir saya tidak sebaik Emulan? Apakah Ibunda Suri masih menganggapku tidak sebaik Lu Yanxiu? Hari ini, di hadapan seluruh pejabat istana, Ibunda Suri mempertanyakan aku. Apakah Ibunda Suri ingin melengsarkan aku? Kau. Yang Mulia, redakan amarah Anda. Ibunda Suri, redakan amarah Anda. Yang Mulia, redakan amarah Anda. Ibunda Suri, redakan amarah Anda. Ibunda Suri, saat ini negara sedang dalam kesulitan. Nuzhen mengancam perbatasan, rakyat menderita. Prioritas utama adalah membahas strategi pertahanan dan menyelesaikan krisis yang ada. Jika saat ini keluarga kekaisaran berselisih dan istana kacau balau, bukankah itu akan menyenangkan musuh dan menyakiti sekutu? Mohon Ibunda Suri mempertimbangkan kembali. Guru besar benar. Penting untuk menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Aku akan memberimu 10 hari. Dalam 10 hari, kau harus menumpas pemberontakan Nuzhen, mengusir musuh, dan menstabilkan negara. Kembali ke istana. Hormat kami kepada Ibunda Suri. Pergi. Semuanya pergi dari hadapan aku. Qin Haiming. Apa yang kau katakan kepada aku sebelumnya? Kau bersumpah kepada aku bahwa putramu yang hebat itu, kakak dari Qin Jiao, sangat menguasai strategi militer dan ahli dalam perang. Tapi hasilnya, 100.000 pasukan, tepat 100.000 pasukan elit. Ternyata bisa dihancurkan hanya oleh 2.000 pasukan Nuzhen, pasukan berkuda mereka, hingga tak ada yang selamat. Berikan aku penjelasan. Bagaimana sebenarnya dia bisa kalah? Keluarga Qin kalian apakah sedang memperbodoh aku? Ingin membunuh aku? Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan adil. Putra hamba demi Dayuan telah bertempur habis-habisan, di medan perang bertempur sampai mati tanpa mundur. Kekalahan ini sama sekali bukan karena putra hamba tidak becus, melainkan ada pengkhianat di dalam pasukan. Benar, Yang Mulia.
Di antara 100.000 pasukan itu lebih dari separuhnya adalah mantan pasukan Emulan. Mereka terhadap Yang Mulia. Masih menyimpan dendam karena kekuasaan militer Emulan dicabut sengaja memberontak di garis depan dan mengabaikan perintah komandan, hingga seluruh garis pertahanan hancur. Semua ini adalah akibat ulah Emulan. Emulan sengaja membalas dendam kepada Yang Mulia. Apakah aku ini anak 3 tahun? Saat Emulan kembali ke kampung halamannya, dia sudah membawa serta semua jenderal kepercayaannya. Di pasukan Jiangdong mana mungkin masih ada mantan pasukan Emulan? Jelas itu karena putramu yang tidak becus gagal memimpin bawahannya. Yang Mulia, Anda salah sangka tentang kakakku. Kakakku sudah membaca banyak buku strategi militer dan berlatih siang malam. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan hanya 2.000 kavaleri musuh? Yang Mulia, coba pikirkan baik-baik. Meskipun Emulan membawa pergi orang-orang kepercayaannya, berapa banyak orang di pasukan Jiangdong yang tersisa yang pernah menerima kebaikannya? Apa maksudmu dengan itu? Emulan telah membangun pengaruh di militer selama bertahun-tahun. Para prajurit yang tersisa di pasukan Jiangdong itu hanya mengakui Emulan di hati mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap Anda sebagai kaisar. Ketika kakakku mengambil alih komando militer, mereka patuh di permukaan. Tetapi secara diam-diam menolak perintah militer. Mereka sengaja kalah di garis depan, itulah sebabnya pertahanan kita jebol. Benar, Yang Mulia. Pasukan pemberontak itu tidak mendengarkan perintah putraku. Ini adalah cara Emulan untuk mengancam Anda. Dia ingin seluruh dunia melihat bahwa Dayuan akan hancur tanpa Emulan. Beraninya dia melakukan itu. Aku adalah putra langit Dayuan. Seluruh dunia harus mendengarkan aku. Dia berani memperlakukan negara Dayuan seperti mainan dan mempertaruhkan nyawa ratusan ribu prajurit hanya untuk melampiaskan amarahnya padaku. Yang Mulia, tenangkan diri Anda. Kakak Emulan selalu terbiasa bersikap dominan. Dia merasa kekuasaannya direbut oleh Anda. Tentu saja dia tidak terima. Dia membuat kekacauan sebesar ini, tidak lain hanya ingin melihat Yang Mulia tidak berdaya. Dan memaksa Yang Mulia untuk merendahkan diri dan memohon padanya. Ibunda Suri hanya memberi aku 10 hari. 10 hari, 100.000 pasukan telah lenyap. Kini istana tidak memiliki jenderal yang bisa diandalkan. Siapa lagi yang bisa menahan kavaleri Nuzhen? Apakah aku benar-benar harus pergi meminta maaf kepada Emulan? Memohon padanya untuk kembali agar bisa menyelesaikan masalah ini? Yang Mulia, Anda tidak boleh pergi. Jika Anda pergi, martabat Kaisar Dayuan akan benar-benar terinjak-injak di bawah kaki Emulan. Jika aku tidak pergi, apalagi yang bisa aku lakukan? Kavaleri Nuzhen sudah hampir mencapai ibu kota. Ibunda Suri hanya memberi aku 10 hari. Jika Emulan tidak turun gunung, tahta aku akan jatuh ke tangan orang lain. Yang Mulia ingin mengusir Nuzhen dan mempertahankan tahta Anda? Bukan hanya memohon pada Emulan satu-satunya jalan buntu. Keluarga hamba memiliki sebuah rencana yang bisa mengatasi masalah mendesak Dayuan. Katakanlah. Yang Mulia, kita bisa meminjam pasukan dari Xiongnu. Gunakan pedang melengkung Xiongnu untuk menebas kuda perang Nuzhen. Dengan begitu, Anda juga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada Emulan. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Emulan pernah berulang kali mengingatkan aku. Orang-orang Xiongnu itu serakah, seperti serigala dan harimau buas. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bermain api. Mengundang serigala masuk ke rumah. Jika Dayuan memprovokasi mereka, pasti akan ada masalah besar. Yang Mulia, yang diinginkan Xiongnu hanyalah emas, perhiasan, ternak, dan kain. Kaisar memiliki kekayaan yang melimpah. Selama Anda menjanjikan mereka cukup banyak koin dan emas, mereka akan menjadi pedang yang paling patuh di tangan Yang Mulia. Mengapa Emulan dulu menghalangi Anda? Tidak mengizinkan Anda berhubungan dengan Xiongnu? Itu karena dia ingin mengendalikan pemerintahan. Dia ingin semua kekuatan militer Dayuan berada dalam genggamannya. Selama Anda tidak memiliki pasukan yang bisa digunakan, Anda hanya bisa bergantung padanya di mana-mana, mengikuti perintahnya. Emulan yang licik. Aku telah bersabar berulang kali demi hubungan masa lalu, tetapi dia berani memiliki pikiran yang begitu memberontak. Kaisar bijaksana. Begitu pasukan Xiongnu tiba, Nuzhen tidak perlu ditakuti. Saat itu, Emulan tidak akan memiliki tawar-menawar dan akan sepenuhnya terserah Yang Mulia untuk menanganinya. Orang, segera siapkan dekrit rahasia. Kirim guru besar Qin sebagai utusan rahasia dengan banyak uang, diam-diam keluar dari perbatasan menuju istana Xiongnu untuk meminjam pasukan. Hamba menerima perintah. Aku ingin melihat
Tanpa Emulan, apakah Dayuanku benar-benar akan hancur? Lan Er, Peta ini, kau sudah melihatnya selama 3 hari 3 malam, tidak minum setetes pun. Istirahatlah sebentar. Tidak bisa istirahat. Meng Huo memberontak. Situasi di perbatasan sangat genting. Jika aku salah perhitungan 1 langkah saja, gerbang utara Dayuan akan terbuka sepenuhnya. Kau bisa menyelamatkan kekaisaran, tapi tidak bisa menyelamatkan tubuhmu sendiri. Jika kau tumbang, siapa yang akan memimpin ribuan prajurit ini? Yan Xiu, aku sudah memikirkannya 3 hari 3 malam. Tapi masih belum mengerti satu hal. Apa itu? Mengapa Lu Chenzhou begitu licik padaku? Bahkan tidak ragu untuk menarik pasokan makanan di garis depan dan mencabut kekuasaanku? Tapi dia bisa langsung mempercayai keluarga Qin, orang-orang tak berguna itu, tanpa syarat. Apakah aku sebegitu tidak pantas dipercaya? Karena kau terlalu kuat. Kakanda Kaisar memiliki sifat yang sangat curiga. Yang dia butuhkan bukanlah bintang keberuntungan yang bisa menyelamatkan kekaisaran yang diambang kehancuran, melainkan sebuah mainan yang bisa dia genggam dan permainkan sesuka hati. Kesetiaan antara raja dan menteri sudah kujaga bertahun-tahun. Segala kebaikan dan kesulitan adalah anugerah raja, aku pun menerimanya. Tapi dia pada akhirnya benar-benar bodoh. Tuan MU, ada laporan rahasia dari ibu kota. Yang Mulia telah mengeluarkan titah untuk menaikkan pajak sebesar 30% untuk dana perang, dan malah mempercayai fitnah keluarga Qin telah diam-diam melepaskan Meng Huo. Apa katamu? Melepaskan Meng Huo? Jenderal tangguh yang kurebut dengan taruhan nyawa dia begitu saja melepaskannya. Tak hanya itu, Yang Mulia telah bersekutu dengan Xiongnu berjanji menyerahkan 16 wilayah Yanyun. Kini sedang membuka lebar gerbang kota menyambut pasukan Xiongnu masuk ke perbatasan untuk membantu pertahanan. Hebat sekali strategi, mengadu domba barbar. Hebat sekali Lu Chenzhou. Dia ingin menyerahkan warisan 100 tahun Dayuan dan memberikannya langsung ke mulut serigala-serigala lapar itu. Apakah Dayuan benar-benar akan hancur di tangannya? Tuan, Lu Chenzhou telah kehilangan moralnya, memang tak terampuni dosanya. Tapi rakyat Dayuan tidak bersalah. Kerajaan ini dibangun dengan darah dan pengorbanan mendiang kaisar, tidak boleh hancur di tangan pejabat licik. Mohon Perdana Menteri turun tangan. Selamatkan Dayuan kami. Tuan Penasihat, jangan lakukan itu. Bagaimana Lu Chenzhou memperlakukan Anda sebelumnya? Dia mencabut jabatan Anda, membatalkan pertunangan Anda. Kini kekacauan ini sudah tak terkendali, barulah dia teringat pada Anda. Ini jelas jebakan yang berbahaya. Benar? Xiongnu masuk perbatasan. Jika kita mengerahkan pasukan sekarang, kita tidak hanya harus melawan pemberontak dan harus menanggung tuduhan menentang kita. Itu tidak sepadan. Aku tidak memintamu menyelamatkannya. Aku memohon padamu, selamatkanlah rakyat jelata di negeri ini. Aku tidak meminta apapun, selama rakyat Dayuan bisa makan kenyang dan berpakaian layak. Lu Chenzhou, kau ingin menjinakkanku, tapi kau sendiri yang menghancurkan negerimu. Jika kau tak bisa menjaga negeri ini, biar aku yang menjaganya. Para jenderal, dengarkan perintahku. Sampaikan perintahku. Kerahkan 30.000 pasukan, langsung menuju ibu kota. Hadang dan bunuh Xiongnu. Berangkat, kembali ke posisimu. Yang Mulia, lihatlah rambut putih Anda ini. Anda belum genap 25 tahun. Demi kekaisaran Dayuan ini, Anda telah mencurahkan seluruh jiwa raga. Tapi Kaisar, dia mengkhianati Anda, merebut jabatan Perdana Menteri Anda, membatalkan pertunangan Anda, bahkan membiarkan wanita dari keluarga Qin itu menginjak-injak Anda. Kini negeri hancur berantakan. Mengapa dia berhak meminta Anda membereskan kekacauannya? Rambut putih sepanjang 3.000 zhang. Kesedihan tak berujung. Rambut putih ini adalah salju di perbatasan. Juga darah rakyat ibu kota. Lan Er, Dayuan bukan hanya milik Lu Chenzhou seorang. Ini adalah hasil perjuanganmu bersama mendiang kaisar yang kalian bangun di atas punggung kuda. Ini didapatkan dengan nyawa ribuan prajurit. Rakyat mengangkatku sebagai Perdana Menteri. Jika aku hanya berdiam diri, maka api harapan Dayuan ini akan padam sepenuhnya. Aku melakukan semua ini bukan untuk Lu Chenzhou, juga bukan untuk ketenaran. Aku melakukannya demi jutaan keluarga di Dayuan. Para jenderal, dengarkan perintahku. Kita akan membagi pasukan menjadi 3 jalur. Jalur kiri akan menuju Pinyang, memotong jalur logistik Xiongnu. Jalur kanan akan memutar melalui Gunung Yan, membentuk pengepungan. Dan jalur tengah
Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan menemui Meng Huo secara pribadi untuk menaklukkan Nuzhen. Yang mulia, jangan. Meskipun Meng Huo telah dibebaskan, dia memiliki ambisi serigala. Keputusanku sudah bulat. Anda pergi sendirian sama saja dengan menyerahkan diri ke mulut harimau. Yulan, kau. Apa masalahnya jika itu mulut harimau? Jika aku bisa menangkapnya sekali, aku bisa menaklukkannya untuk kedua kalinya. Dari mana datangnya wanita Han muda ini? Berani-beraninya masuk ke wilayah kakek. Yulan, Perdana Menteri MU. Perdana Menteri, bukankah kau sudah dilengserkan oleh kaisar bodoh itu? Meng Huo, Kaisar Dayuan memang bodoh. Tapi aku, Yulan, belum mati. Mereka semua bilang, kau dieksekusi karena kekuasaanmu terlalu besar hingga mengancamnya. Aku sudah tahu. Kau adalah bintang keberuntungan yang dikirim dari langit. Raja neraka pun tak berani menjemputmu. Jika aku memintamu mengikutiku kembali ke ibu kota, mengusir Xiongnu, kau berani atau tidak? Di dunia ini, aku tidak percaya pada Lu Chenzhou yang ingkar janji itu. Aku hanya percaya padamu, Perdana Menteri Yulan. Cukup satu kata darimu, 30.000 pasukan berkuda Nuzhen kami akan mengikutimu, Tuan. Sampah. Kalian semua sampah. 10 hari sudah berlalu. Mana laporan kemenangan dari perbatasan? Di mana laporan kemenangan yang aku inginkan? Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Saat ini kas negara kosong. Untuk mengumpulkan dana militer, pajak rakyat sudah dinaikkan hingga 70%. Rakyat mengeluh di mana-mana. Kita sama sekali tidak bisa merekrut prajurit baru. Yang Mulia, Jika pajak tidak dikurangi lagi, Mungkin sebelum Xiongnu menyerang, Dayuan akan mengalami kekacauan internal. mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia mengurangi pajak dan menenangkan hati rakyat. Mengurangi? Dengan apa aku akan mengurangi? Tanpa uang, siapa yang akan menjaga negeriku? Sayang, apakah kakakmu sudah ada kabar? Bukankah Perdana Menteri Qin bilang dia punya rencana sempurna? Yang Mulia, tenanglah. Kakak hamba sudah menghubungi Han Xiongnu dan mencapai kesepakatan. Meminjam 50.000 pasukan dari Xiongnu. Dengan 50.000 pasukan elit ini, jangan bicara tentang pemberontak kecil. Bahkan menaklukkan Nuzhen pun mudah. Meminjam pasukan dari Xiongnu? Permaisuri, ini sama saja mengundang serigala masuk rumah. benar, Xiongnu sudah lama mengincar Dayuan kita yang indah. Mengundang dewa itu mudah, mengusirnya yang sulit. Tindakan ini sama saja minum racun untuk menghilangkan dahaga. Diam. Selama aku bisa mempertahankan tahtaku, selama wanita Yulan itu tahu, tanpa dia pun aku tetap bisa menguasai dunia. Apa masalahnya meminjam pasukan? Aku setuju. Permaisuri sangat bijaksana. Perdana Menteri Qin setia pada negara. Sungguh keberuntungan bagi Dayuan. Lapor. Yang Mulia, gawat. Xiongnu, orang-orang Xiongnu memberontak. Pasukan pinjaman yang dibawa Perdana Menteri Qin ke kota. Begitu masuk kota, mereka langsung membunuh penjaga gerbang kota. Kavaleri Xiongnu telah mengepung ibu kota. Pemberontak sudah menerobos gerbang Xuanwu. Bagaimana mungkin? Qin Jiao, bukankah kau bilang mereka datang untuk membantu? Tidak, tidak mungkin. Kakakku jelas-jelas bilang, Jika Yulan ada, bagaimana Xiongnu berani bertindak begitu lancang? Apakah aku benar-benar salah? Prajurit Dayuan, Ikut aku bunuh musuh. Perdana Menteri Qin, jelaskan padaku, ini yang kau sebut 50.000 pasukan elit? Ini yang kau sebut strategi sempurna? Mereka membunuh rakyatku. Yang Mulia, hamba setia pada Dayuan. Pasti Chanyu Xiongnu yang licik dan jahat itu. Pasti mereka menggunakan taktik mengalihkan perhatian. Menipu putra hamba. Kakak Chenzhou, ayah benar. Kakak tidak akan pernah mengkhianati Dayuan. Pasti orang Xiongnu yang terlalu licik. Kakak sekarang tidak diketahui nasibnya. Hamba merasa sangat sedih. Sampai saat ini, apakah kalian punya cara untuk memperbaikinya? Hamba bersedia bersama ayah, pergi sendiri ke gerbang istana untuk membujuk. Jika tidak bisa membujuk mundur musuh, dan membuktikan bahwa keluarga Qin tidak bersalah, hamba bersedia bersama ayah bunuh diri di tempat, untuk menebus dosa dengan kematian. Aku akan mempercayai kalian untuk terakhir kalinya. Pergilah. Yang Mulia, keluarga Qin berhati serigala. Mereka pasti akan membelot ke musuh. Mohon Yang Mulia sadarlah. Yang Mulia, hanya dengan memanggil kembali Perdana Menteri Yulan, Barulah kita bisa menggentarkan Xiongnu.
dan menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Mohon Perdana Menteri MU kembali. MU Lan, kekuasaanmu terlalu besar hingga mengancamku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Segel Perdana Menteri ini, kau serahkan atau tidak? MU Lan, kau sungguh hebat. Apakah dunia ini tidak akan berputar tanpamu? MU Lan, aku beritahu kau. Tanpa dirimu, aku tetaplah penguasa Dayuan. Memintanya? Harga diri apalagi yang kumiliki untuk mengundangnya? Aku merebut kekuasaannya, menghinanya, dan memaksanya keluar dari ibu kota. Dia tidak akan kembali. Dia pasti sangat membenciku. Perdana Menteri MU peduli pada rakyat. Dia bukan orang yang tega melihat orang lain menderita. Yang mulia, gawat. Menteri Qin memimpin jalan. Permaisuri dan Jenderal Tua Qin secara pribadi membuka gerbang Xuanwu, membawa orang-orang Xiongnu masuk ke istana. Benarkah? Mereka benar-benar mengkhianatiku? MU Lan, kau pernah bilang keluarga Qin tidak bisa dipercaya. Tapi aku, demi apa yang disebut, menjinakkanmu. Justru menyerahkan pisau tajam kepada musuh. Titah Ibunda Suri telah tiba. Kaisar Lu Chenzhou memiliki sifat pencuriga, Mendengarkan fitnah, mengundang musuh masuk ke perbatasan. menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan. Tidak pantas menduduki tahta. Ibunda Suri, Mulai hari ini, Jabatan Kaisar dicabut. Ibunda Suri berkata dia tidak sanggup menghadapi. Para leluhur. Dan telah meminum racun di istana belakang. Dia telah menyusul mendiang Kaisar. aku salah. Ibunda Suri, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah menyebabkan kematian Ibunda Suri dan menghancurkan Dayuan. Aku adalah pendosa. Aku tidak akan pergi. Perintahkan, pada hari ibu kota Dayuan jatuh, aku akan gantung diri di bawah pohon itu sebagai penebusan dosa. Aku tidak akan menerima penghinaan dari Xiongnu. Mengundang serigala masuk rumah. Aku benar-benar mengundang serigala masuk rumah. Xiongnu sama sekali tidak menginginkan upeti. Yang mereka inginkan adalah kekuasaan Dayuan dan nyawa rakyat di seluruh kota. Yang mulia, Xiongnu itu serakah dan tidak punya integritas. Meminjam pasukan dari mereka sama saja dengan minum racun untuk memuaskan dahaga. Dayuan cepat atau lambat akan hancur di tangan mereka. Diam, kau terus-menerus mengatakan demi Dayuan, bukankah itu hanya demi kekuasaan militer di tanganmu? MU Lan, kekuasaanmu terlalu besar hingga mengancamku. Apakah kau juga ingin menduduki tahtaku? Hujan dan embun, semuanya adalah anugerah yang mulia. Hamba menerima hukuman. Tapi kekuasaan Dayuan, hamba mohon yang mulia menjaganya dengan baik. Hamba undur diri. Aku ini buta. Aku ini bodoh. MU Lan, kau mengabdi dengan sepenuh hati demi Dayuan, demi aku. Namun aku malah menginjak-injak hatimu dalam lumpur. Yang mulia, Guru besar, kau pasti tahu di mana MU Lan berada, bukan begitu? Beritahu aku di mana dia. Beritahu aku. Aku akan berlutut memohon padanya. Asalkan dia mau kembali dan menyelamatkan Dayuan, aku akan mengabulkan apapun permintaannya. Aku tidak pantas menjadi Kaisar Dayuan. Aku telah menghancurkan fondasi yang dibangun para leluhur. Aku pantas mati. Guru besar, penggalah kepalaku, dan kirimkan padanya. Katakan aku menebus dosa dengan kematian. Mohon padanya, demi kenangan masa lalu, untuk menyelamatkan Dayuan sekali lagi. Yang mulia, sadarlah. Sekarang, bahkan jika Anda mencabik-cabik diri sendiri, itu tidak akan mengembalikan Perdana Menteri MU yang hatinya telah Anda hancurkan. Dan itu juga tidak akan menghentikan pasukan berkuda Xiongnu. Dayuan tamat. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tanpa dia, aku bahkan tidak bisa mempertahankan tahta ini. Karena Yang Mulia sudah tidak berdaya, maka kekuasaan Dayuan ini akan diurus oleh tulang-tulang tua hamba ini untuk menjadi benteng terakhir. Guru besar, apa yang akan kau lakukan? Keluarga Qin bersekongkol dengan musuh. Negara ini akan hancur. Perdana Menteri MU adalah berkah dari surga dan juga satu-satunya tulang punggung Dayuan. Meskipun hamba tidak tahu di mana Perdana Menteri berada, tapi hamba bersedia mengorbankan nyawa di depan gerbang istana untuk menunjukkan kesetiaan hamba. Hamba akan menggunakan nyawa ini untuk mengumumkan kepada dunia atas nama Yang Mulia, atas nama seluruh pejabat istana, memohon maaf kepada Perdana Menteri MU. Bahkan jika hamba menjadi roh jahat, hamba akan tetap melindungi Dayuan. Mohon Perdana Menteri MU kembali. Selamatkan rakyat jelata kami. Kami para menteri bersedia hidup dan mati bersama Dayuan. Guru besar, jangan. Kalian semua kembali. MU Lan, Dayuan yang kau jaga selama 3 tahun, akhirnya jatuh ke tanganku juga. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Bunuh. Istana Kekaisaran Dayuan yang megah ini akhirnya berada di bawah kakiku.
Lindungi Yang Mulia. Ah. Tidak. Jangan. Qin Jiao Jiao, kau wanita beracun. Kenapa kau membawa serigala masuk ke rumah? Mengkhianati aku. Aku mencintaimu, Kakanda Chenzo. Tapi, apa kau pernah mencintaiku? Di hatimu hanya ada Emulan sialan itu. Tapi selama ini, kebaikan yang kuberikan padamu, apa kau pernah melihatnya? Kau selalu memanfaatkanku. Tidak peduli apa yang kulakukan, kau tidak mencintaiku. Karena aku tidak bisa mendapatkan hatimu, maka aku akan menghancurkanmu, menghancurkan kekuasaanmu, menghancurkan segalanya. Ini bukan cinta. Ini adalah kendali. Kau juga melakukan hal yang sama pada Emulan. Dia sangat mencintaimu. Kau mencurigainya, menindasnya. Sekarang giliranmu. Ternyata kau juga tidak tahan, ya? Hahaha. Memang benar roda nasib berputar. Sudah, Jiao Jiao. Sekarang dia bukan kaisar lagi. Kenapa kau masih membuang waktu dengannya? Langsung saja bertindak. Kakanda Chenzo, ini terakhir kalinya aku memanggilmu begitu. Hari ini, aku sendiri yang akan mengantarmu pergi. Menjaga martabatmu sebagai kaisar. Bagaimana bisa? Kerajaan Dayuan ini belum saatnya diinjak-injak oleh kalian para bangsa asing. Emulan, kau kembali. Emulan, Yan Xiu, kalian datang menyelamatkan aku. Aku tahu, kalian tidak akan meninggalkan aku. HMPH. Siapapun yang berani menyerang Dayuan akan dihukum mati, tak peduli seberapa jauh. Hari ini, kalian semua tidak akan ada yang bisa pergi. Lu Chenzo, buka matamu dan lihat. Ini adalah bukti kuat bahwa keluarga Qin bersekongkol dengan Xiongnu, menjual peta pertahanan perbatasan. Ini tidak mungkin. Jiao Jiao bilang, dia hanya ingin membantu aku meringankan beban. Meringankan beban? Dia hanya membisikkan beberapa kata manis. Dan kau benar-benar mengira Emulan ingin merebut posisimu? Demi kecurigaanmu yang tak berdasar itu. Kau menghancurkan pertahanan sendiri, menyebabkan rakyat Dayuan menderita. Benar-benar bodoh. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku buta. Percaya pada pengkhianat. Mengkhianati pejabat berjasa. Aku adalah pendosa Dayuan. Tahta ini, aku duduk di atasnya, seperti duduk di atas duri. Titah Ibunda Suri. Kaisar Lu Chenzo tidak kompeten dan tidak bermoral, menyebabkan bencana nasional. Mulai hari ini, tahta diserahkan kepada Adinda, Lu Yan Xiu. Salam yang mulia, semoga berumur panjang. Lan Er, aku. Bisakah aku memohon pengampunanmu? Asal kau mengangguk. Aku rela menjadi rakyat biasa yang menjagamu. Aku rela. Lu Chenzo, beberapa hal, jika sudah pecah, ya pecah. Air yang tumpah tak bisa diambil kembali. Hubungan kita sudah putus. Mulai sekarang, tidak ada lagi sangkut paut. Baik. Tidak bertemu juga baik. Keserakahan dan kebodohanku yang menghancurkan segalanya. Hidup Pangeran Wali. Hidup Perdana Menteri Wanita. Terima kasih, Perdana Menteri Wanita, telah mengalahkan Xiongnu. Akhirnya kami bisa hidup tenang. Pangeran, meskipun suku-suku di perbatasan utara telah menyerah dan perjanjian pernikahan telah disepakati, serta upeti berharga telah dipersembahkan, dan wilayah perbatasan yang hilang telah dikembalikan. Namun pajak yang berat dan kerja paksa bertahun-tahun telah membuat rakyat menderita. Mereka bahkan tidak bisa makan. Perdana Menteri MU benar. Fondasi Dayuan ada pada rakyatnya. Jika rakyat bahkan tidak bisa makan kenyang, maka era kemakmuran ini hanyalah cangkang kosong. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Saudara-saudaraku, aku, Emulan, bersumpah di sini. Mulai hari ini, Dayuan akan membebaskan pajak selama 3 tahun. Semua kebijakan kejam di masa lalu akan dihapuskan. Langit punya mata. Terima kasih, Perdana Menteri Wanita. Terima kasih, Pangeran Wali. Padi campa ini tahan kekeringan dan cepat panen. Tanamlah sesuai jarak ini. Pasti akan ada panen besar di musim gugur. Yang Mulia Perdana Menteri Wanita. Anda adalah orang yang sangat terhormat. Bagaimana bisa Anda turun langsung ke ladang melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Apa maksudmu orang terhormat? Tanpa hasil panen yang kalian tanam, semua pejabat sipil dan militer di istana akan kelaparan.
Tanamlah dengan baik, agar panen melimpah. Agar anak-anak di setiap rumah bisa makan nasi putih. Selama rakyat dinasti Dayuan bisa makan kenyang dan berpakaian hangat, selama Mulan bisa bahagia, bisa bersinar terang di istana ini, di dunia ini, cintaku adalah hal yang paling tidak berarti. Lan tahukah kau, senyummu itu lebih indah dari seluruh negeri ini. Perdana Menteri MU, pertanian sudah mulai membaik. Selanjutnya, apa kau akan mengurus kas negara lagi? Cukup makan hanya langkah pertama. Aku ingin membuka kembali jalur sutra, agar sutra dan porselen Dayuan bisa dijual sampai ke wilayah barat. Aku ingin dunia ini tidak ada lagi yang kedinginan atau kelaparan. Perang telah usai, rakyat akhirnya bisa makan kenyang dan berpakaian hangat lagi, hidup damai dan sejahtera. Kini, situasi istana baru saja stabil, banyak hal yang perlu dibangun kembali. Sebuah negara tidak bisa sehari tanpa penguasa. Lu Chenzhou sudah dilengserkan, tahta Dayuan tidak bisa terus kosong. Perdana Menteri MU mendesakku untuk naik tahta. Seluruh pejabat istana, bahkan rakyat di seluruh negeri, menantikan kaisar baru naik tahta. Anda adalah pilihan terbaik. Kalau begitu, apakah aku sudah lulus ujian dari Perdana Menteri MU? Apakah ini masa percobaan? Kau adalah Perdana Menteri Dayuan, seorang wanita paling berbakat di negeri ini, dan juga fondasi kekuatan Dayuan. Tahta ini, hanya jika kau merasa aku pantas, hanya jika kau sendiri yang mengangguk setuju, barulah aku akan menjadi kaisar. Jika kau tak bersuara, tahta ini, aku tak pantas. Dia bahkan menempatkan keinginanku di atas kekuasaan tertinggi ini. Kau peduli pada rakyat, memahami penderitaan mereka, dan juga menghormati para menteri. Kaisar Dayuan, haruslah kau. Mendiang kaisar pernah meninggalkan wasiat, mengatakan siapapun yang bisa menikahimu, dialah kaisar Dayuan di masa depan. Dulu aku hanya bisa menyembunyikan ini. Aku hanya bisa menyembunyikan perasaan ini. Sekarang, aku ingin mencoba lagi. Aku sudah bilang, hatiku ini sudah mati sepenuhnya dalam pengkhianatan konyol Lu Chenzhou. Mulan, Aku berbeda dengan Kakanda Kaisar. Aku tidak akan pernah mencurigaimu atau menyakitimu seperti dia. Aku tahu kau berbeda. Tapi aku yang sekarang sudah menutup hati untuk cinta. Aku hanya ingin menjadi hamba Dayuan, hidup demi rakyat di seluruh negeri ini. Perasaan antara pria dan wanita, seumur hidupku ini, aku tak ingin menyentuhnya lagi. Baik. Aku menghormati pilihanmu. Selama kau bahagia dan bisa bersinar di istana, cintaku adalah hal yang paling tak berarti. Kau bahkan tak perlu merasa terbebani. Apa yang kau lakukan? Kau akan segera menjadi penguasa tertinggi Dayuan. Mulan, aku tak memintamu menjadi permaisuriku. Tapi aku memohon padamu, jadilah Perdana Menteri Dayuan. Aku memang Perdana Menteri. Perdana Menteri Dayuan yang kuinginkan darimu adalah seseorang yang benar-benar di atas segalanya, kecuali satu orang. Bahkan, aku sebagai kaisar tak punya hak untuk memecatmu. Aku ingin seluruh rakyat tahu, kekuasaanmu tak bergantung pada siapapun. Lu Chenzhou takut kau terlalu berkuasa, tapi aku takut dunia ini akan mengubur bakatmu. Aku ingin menyerahkan nasib Dayuan, bersama dengan hidup dan matiku sendiri, sepenuhnya kepadamu. Maukah kau menerimanya? Dia rela demi aku, memakai belenggu kekuasaan, melepaskan otoritas mutlak seorang kaisar. Lan Tidak. Perdana Menteri MU. Kenapa kau kemari? Untuk melihatmu. Melihat aku? Melihatku? Melihat penampilanku yang miskin dan menyedihkan ini? Sekarang perang di Dayuan telah mereda, semua sedang dibangun kembali. Kebijakan baru berjalan lancar. Rakyat tahun ini bisa makan dan berpakaian dengan cukup, hidup damai dan sejahtera. Aku datang, ingin kau melihat sendiri, bahwa dunia ini akhirnya damai. Bagus. Bagus sekali. Rakyat bisa hidup sejahtera. Dayuan bisa dipertahankan. Itu sudah cukup. Dulu, aku buta. Percaya pada omong kosong Qin Jiao. Selalu merasa kau terlalu berkuasa, akan mengendalikan aku. Sampai aku menjalani hidup seperti ini, dengan tanah di depan dan langit di belakang, baru aku tahu betapa konyolnya aku dulu. Betapa tidak mampunya. Dendam masa lalu, keputusan istana sudah final, tidak perlu dibahas lagi. Yan Xiu adalah kaisar yang baik. Dia lebih tegas dariku, lebih bijaksana dariku. Yang terpenting, dia selalu mempercayaimu sepenuhnya dari awal hingga akhir. Dialah yang lebih pantas menduduki posisi itu, lebih pantas menjadi Raja Dayuan. Kaisar baru berhati mulia untuk rakyat. Memang keberuntungan besar bagi Dayuan. Lalu, bagaimana denganmu? Situasi sudah stabil. Kau dan Yan Xiu, akankah kau menikah dengannya? Aku tidak lagi memikirkan pernikahan. Aku hanya ingin membantu kaisar yang bijaksana di istana, menjaga kemakmuran Dayuan selama 100 tahun. Yan Xiu sudah menyukaimu bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar tidak memiliki sedikit pun perasaan padanya? Tidak ada sedikit pun? Yan Xiu adalah orang yang sangat baik.
dia mengerti dan melindungiku, tidak pernah memaksaku. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa membuatku percaya lagi, setelah Dayuan pulih dari kehancuran, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Bagus, itu bagus. Yan Xiu, lebih pantas mendapatkan cintamu daripadaku. Dia lebih cocok untukmu. Aku yang salah. Aku selalu ingin menjinakkanmu, menguasaimu. Namun, pada akhirnya aku menghancurkan segalanya di antara kita. Bukan hanya aku yang tidak pantas, bahkan langit pun merasa aku tidak pantas menikahimu. Lan Er. Saat aku naik tahta nanti, aku akan menjadikan seluruh negeri ini sebagai mahar. Dan menikahimu sebagai permaisuri. Akulah yang dengan tanganku sendiri telah melepaskan bintang keberuntunganku. Sampai di sini saja. Aku pergi dulu. Lan Er. Kaisar baru naik tahta, memberikan amnesti besar-besaran. Semua negara datang menghadap, menyambut era kemakmuran sejati Dayuan. Kaisar baru naik tahta, negeri ini damai dan makmur. Lan Er, kemakmuran Dayuan ini akan kubagi bersamamu. Hamba sekalian memberi hormat kepada Yang Mulia. Hormat kepada Perdana Menteri Wanita. Negara wilayah barat. Mengucapkan selamat panjang umur kepada Dayuan. Dan 1000 tahun kepada Perdana Menteri Wanita. Semoga Dayuan dan wilayah barat menjalin persahabatan abadi. Xiongnu bersedia memberikan upeti setiap tahun. Dan tidak akan berani lagi menantang keagungan Dayuan. Dayuan memerintah dunia dengan kebajikan dan keadilan. Selama semua negara bersikap baik dan patuh, Dayuan akan menjamin kedamaian kalian. Yang Mulia, Perdana Menteri Wanita. Tahun ini panennya sangat melimpah. Lumbung-lumbung sampai tidak muat lagi. Ini adalah sutra yang ditenun sendiri oleh rakyat kami. Dan gandum yang kami tanam sendiri. Kami datang untuk mempersembahkannya kepada Yang Mulia dan Perdana Menteri Wanita. Terima kasih atas anugerah Perdana Menteri Wanita yang telah membangun kembali kami. Dayuan Jaya selalu. Cepat bangun. Kemakmuran ini bukan hanya hasil kerja keras Emyulan seorang. Ini adalah hasil kerja keras kalian dengan tangan sendiri, dengan setiap cangkul yang kalian ayunkan. Ini adalah hasil perjuangan para prajurit di perbatasan yang mempertaruhkan nyawa mereka. Selama kalian ada, Dayuan akan selalu berdiri tegak. Inilah dunia yang sesungguhnya. Lan Er, kau berhasil. Kau bukan hanya bintang keberuntungan Dayuan, tapi juga cahaya bagi dunia ini. Jilan, Genyuan, Yan. Tao, Tuyuan, Shan.
Mian, Lan, Tian, Yao, Tian, Sheng Kuan, Yao, Tian, Nian, Yao, Duan,